Kylian Mbappe menjadi pihak yang paling disalahkan dalam kekalahan Prancis atas Spanyol dalam Liga Eropa 2024. Sementara itu, dari pihak Spanyol, muncul nama Lamine Yamal yang disebut-sebut sebagai pemain kunci kemenangan tim Matador. Benarkah penampilan buruk Mbappe menjadi ganjalan atas perjalanan Prancis di Liga Eropa tahun ini? Ikuti ulasannya dalam editorial review. Detik Sore kali ini juga akan mengulas lebih dalam soal munculnya kembali wacana pembangunan ekosistem transportasi massal di Bali. Kapan groundbreaking akan dilakukan? Ikuti laporan tim Detik Bali dalam Indonesia detik ini. Sementara itu, Sunset Talk akan kembali menghadirkan Firman Marihot, Chief Digital Officer Investasiku. Kali ini, Firman akan mengajak Anda untuk mengulas piranti investasi yang lebih berharga dari emas. Apa itu? Jangan ketinggalan obrolan serunya sore ini jelang matahari terbenam. Jangan lewatkan berita-berita Detikcom lainnya serta analisis pergerakan harga pasar hingga penutupan IHSG sesaat lagi. Detik Sore nggak cuma hore-hore. We're back! Hello. Halo Detikers. Hai Detikers. Selamat sore, selamat datang kembali. Sore semuanya. Di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Huh. Yes. Sebenarnya gue pengen lebih kencang lagi suara gue, Dok. Iya. Pengennya. Namun. Gue tadi habis ngobrol sama Pak Jaka. Oh, another story from Pak Jaka. What is it? Kata Pak Jaka gini. Mbak, kalau siaran Jangan teriak-teriak. bukan. Enggak, dia bilang gini. Kalau Mbak siaran itu kan dulu Mbak pernah jadi penyiar radio ya? Iya pernah, aku bilang. Oh, tapi kalau siaran itu kan berarti selain suaranya bisa didengarkan, wajahnya juga bisa dilihat dong kalau kayak sekarang gitu. Iya sih Pak, tapi jujur saya tuh kurang suka dengar suara saya sendiri. Karena menurut saya suara saya tuh cempreng, aku bilang gitu. Terus kata Pak Jaka gini, gak apa Mbak, itu jadi ciri khasnya kan. Jadi orang inget gitu kan sama suaranya. And then I try to remember how I sounds like, and then aku kayak, no, aku gak akan teriak-teriak lagi di Detik Sore. Because it sounds awful. Sounds like what? Awful. That's awful but, you know, sweet. Mana ada suara Sounds sweet. cempreng sweet Coba. ya, mohon maaf ya. Selamat datang di Detik Sore. Kan jadi orang dengar Nggak. ini. Gue buta nada ya, jadi lo kalau jangan itu betul. suruh gue. Kalau itu bisa gue validasi. Seorang Anita Mae, dia kalau nyanyi dia bisa dari nada dasar C langsung dia ke D, habis itu ke G. Jadi dia Saya buta nada, melebihi tidak bisa. Paul McCartney, Freddie Mercury itu kalah sama dia. Karena dia bisa pindah-pindah nada, pindah barnya sedemikian rupa. Luar biasa kan? Ya, tapi itu jadi ciri khas. Suaranya iya, jadi ciri khas. Ya. Kalau jeleknya Pak Ahok please. juga gitu kan. Please jangan ditiru, jangan diingat-ingat ya. By the way kita hari ini sporty banget gak? Love, sporty banget. Gue mah enggak ya. Iya lu juga, Ini coba nggak- buka nggak ada itunya, sporty- coba itu buka sporty bajunya, apanya. tulisannya apa? Detikcom. Oh Detikcom, cie yang ulang tahun. Enggak, lebih ke enggak ada baju lagi ya. Oh belum belum pada ngambil, dicuci. belum ngambil laundry Belum ya? ngambil laundry. Iya. Tapi kenapa sih Apa? Mae hari ini begitu sporty? Oh karena kita hari ini ada bahasan yang seru nih, karena ini kan sudah jelang semifinal Copa America, Euro juga. Gak berasa ya? Gitu kan. Tiba-tiba udah semifinal aja. Copa America udah mau final malah. Iya, Lagi tinggal tinggal nungguin tunggu satu Uruguay match versus lagi. Kolombia. Yes, aduh gue support Gua Uruguay. Uruguay. Gue juga Uruguay. Uruguay adalah negara Paling banyak tau dia pertama juara. yang gue Oh, iya gak sih? di zona CONMEBOL itu. Nah, kayaknya Uruguay Dan tuh dia juga paling banyak, iya. Banyak Iya, juga iya. dia. Tim tuh lama jadi. kan, tim lama. Dan salah satunya juara. yang jadi hero di sana adalah pemain Liverpool. Diego Forlan namanya. Darwin Nunes. Ya, mohon maaf. Udah tahun kapan itu ya Diego Forlan? Meskipun Darwin Nunes di Liverpool belakangan sebelum akhir-akhir gitu dari musim Liga Inggris 2023-2024 nih emang performanya drop banget. Dan dia itu juga sempet drop mentalnya sampai ngapus semua postingan dia yang Serius? berhubungan dengan Liverpool di Instagram. Oh. Karena fans Liverpool sendiri ngebully dia gitu. Cuma yang berhubungan sama Liverpool doang. Semua yang berhubungan Gue dengan kira Liverpool. kayak Gen Z yang langsung sampai nol gitu. Enggak, jadi yang Oke. dia posting tuh benar-benar cuman yang timnas Uruguaynya sama family. Dia tuh kayak family person banget sama anak-anaknya sama istrinya gitu. Tapi di timnas di Uruguay dia keren banget. Bagus. Mantep. Gitu. Darwin Aku mendukung Nunes. Uruguay. Jadi bisa melampaui
prestasi Uruguay tahun 1930 yang waktu itu sempat juara Piala Dunia kan, dia yang pertama. Jauh ya, Iya. 1930 ya. Pemainnya Jauh juga entah banget. sudah Entah apa selesai. namanya gitu, kita udah lupa juga nama-namanya. But anyway, selain sport, kita juga hari ini tentunya nggak cuma hore-hore tentang apa yang saat ini terjadi di berbagai belahan dunia dengan pesta olahraganya masing-masing itu. Tapi juga kita punya banyak segmen lainnya. Salah satunya nanti kita akan ke Bali lagi, bertemu untuk ngobrol soal transportasi massal. Kemudian juga nanti ada segmen Sunset Talk yang kita akan kembali bertemu dengan investasiku untuk ngobrol soal investasi. Pastinya nanti ada Mas Firman ya bergabung bersama kita. Tapi untuk di awal di Market Review sudah ditunggu-tunggu kita sama Mbak Sandra. Kita yang ditunggu ya. Asli, jadi gak enak deh kita yang ditunggu jadinya, karena harusnya kita yang nunggu. Nggak apa-apa. Tapi kita dulu Mbak Sheryl juga gitu. Awal-awal dia kan selalu on time selalu on time, bahkan jauh melebihi kita. Makin kesini makin sering izin kan. Mungkin dia sudah lelah. Kalau Mbak Sandra lagi on fire nih begitu. Lagi fire. Lagi on fire. Begitu datang kemarin dia langsung posting di Instagram. Wah, habis live detik sore. Kita tunggu 2 minggu lagi ya. Langsung nambah berapa ribu followersnya? Gak ada lagi. Mohon maaf, Anita Maya aja sampai berkurang. Iya Mbak, kenapa ya Detikers followers gue malah jadi berkurang gitu. Karena gue malas posting. Kurang aktif gitu. Iya, gue mungkin algoritma tidak membaca gue sebagai manusia yang aktif lagi dalam sosmed Instagram itu. Tapi DM gitu. masih aktif ya? Ada masih. Kalau DM ya DM story sebenarnya masih lumayan. Masih lumayan. Meskipun gue jarang balas DM juga ya sebenarnya. Kamae hari ini siaran apa gitu? Dijawab nggak? Sama siapa? Nggak ada yang nanya gitu. Oh enggak sih. Enggak ya. Enggak, karena biasanya kalau biasanya aku posting-posting gitu kan di story, tapi males banget tuh kan gue kalau track jelek. Kenapa sih? Just be who you are. Mohon maaf kalau telinga jadi sakit ya Detikers ya. Gak apa-apa, justru kalau sore-sore gini perlu ada emang orang yang gila sedikit gitu, biar makin menyala matanya atau kupingnya. Karena biasanya makin ngantuk sore-sore gini. Ini jam-jam jelang pulang kantor soalnya ya. Jadi antara mau ngopi tapi nanggung bentar lagi pulang gitu kan, gak ngopi ngantuk gitu, kerjaan belum kelar. Bener, makanya butuh yang membelalakkan mata, membuka kuping. Kayak berita yang satu ini mestinya juga bikin matanya Detikers terbelalak atau kupingnya makin terbuka lebar. Kenapa? Karena lagi-lagi ada tambang ilegal yang terkuak nih Detikers. Kalau sebelumnya kita tahu tambang ilegal yang merugikan negara hingga puluhan triliun, ratusan triliun. Nah sekarang nih ada lagi yang terkuak dan tersangkanya kali ini bukan suaminya selebritis, tapi warga negara asing. Alias WNA China katanya. Jadi tim penyidik pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sudah menyelesaikan penyidikan terhadap tersangka YH atau YH, WNA China dan lain-lain yang melakukan kegiatan pertambangan biji emas tanpa izin di lokasi wilayah izin usaha pertambangan atau IUP. Tahapan penyidikan ini sudah selesai dengan diterimanya berkas penyidikan dan selanjutnya nanti Ditjen Minerba akan menyerahkan penahanan tersangka dan barang bukti pidana pertambangan ini ke JPU Kejaksaan Negeri Ketapang yang didampingi JPU Kejaksaan Agung. Disampaikan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian SDM Pak Sunindyo Suryo Herdadi, diapresiasi nih upaya untuk bisa melakukan penegakan hukum dengan baik untuk kasus tambang ilegal ini. Kita nantikan bagaimana selanjutnya setelah nanti penahanan tersangka, lalu sidangnya akan seperti apa. Yang pasti di lokasi tambang dalam ini ditemukan sejumlah alat bukti yang jadi ciri khas pengolahan dan pemurnian emas, antara lain pemecah batu, induction furnace, pemanas listrik, kapur, peralatan yang digunakan untuk menambang antara lain seperti blasting machine dan lain-lain. Jadi modus yang digunakan dalam tindak pidana ini adalah memanfaatkan lubang tambang dalam yang masih dalam masa pemeliharaan di wilayah IUP ini dengan alasan kegiatan pemeliharaan dan perawatan. Tapi ternyata pelaksanaan kegiatan di tunnel ini melaksanakan pembongkaran menggunakan bahan peledak, kemudian mengolah dan memurnikan biji emas di lokasi tersebut. Jadi terkuak ini akhirnya. Semoga ini tidak ya kalau dibilang merugikan, ini pastinya merugikan negara begitu. Merugikan, bahkan katanya
kegiatan penambangan tanpa izin ini mengakibatkan kerugian negara atas hilangnya cadangan emas dan Mhm. perak sebesar lebih kurang 774.200 gram atau 774 kiloan. Mhm. Bayangin lo punya emas 774 kilo itu berapa duit tuh guys? Mungkin nanti kalau sekitar lah. Mungkin nanti kalau ngomongin emas gitu ya, kita bisa ngobrol juga sama Mbak Sandra kali ya, harga emas hari ini seperti Oh apa iya, gitu beliau punya banyak emas juga pergerakannya. soalnya. Oh iya, emas sungguhan ya. Bukan emas yang lain ya. Bukan. Oke, terus ini aku mau nanya dulu nih sama Edo nih. Apa tuh? Karena ini mau bridging sebenarnya ke Apa? berita Iya, selanjutnya. boleh. Tapi gue mau kasih pertanyaan Emang dulu. bridging tuh terang-terangan ya Iya, sekarang? terang-terangan. Supaya disambung gitu, disambut dengan baik gitu ya bridgingnya. Lo lebih pilih barang lokal dengan harga yang agak sedikit tinggi dibandingkan dengan barang impor yang harganya di bawah harga barang lokal tersebut? Karena acuan gua adalah sustainability, gua akan pilih barang lokal yang Bohong. lebih mahal itu. Bohong banget Edo, kemarin Iya, aku bener. tanya slow fashion atau fast fashion? Fast fashion katanya. Enggak, kalau bicara soal barang lokal atau impor tuh gue lebih sering beli barang lokal sekarang. Oh sekarang udah Iya, berubah dalam udah. berapa Bukan, waktu itu? I used to kan kemarin Oh, bilang iya, waktu iya, itu. oke, Tapi oke. sekarang lebih Udah banyak beli cinta barang produk lokal. dalam Produk-produk negeri. dalam negeri. Negeri. Tahu lagi gue. Nah ini karena Indonesia itu dikepung dengan barang-barang impor nih Detikers ya. Jadi Menperin itu ingin aturan lama tentang barang-barang impor ini kembali diberlakukan. Jadi Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan agar pemerintah kembali mempergunakan peraturan Menteri Perdagangan nomor 36 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor atau membuat aturan baru soal impor. Nah, menurutnya hal ini lebih baik daripada merevisi Permendak nomor 8 tahun 2024 ini. Nah, usulan ini disampaikan dengan berpegang pada pentingnya keberadaan pertimbangan teknis yang dikeluarkan Kemenperin dalam aktivitas impor. Dan penggunaan pertek tersebut dihapuskan dalam Permendak nomor 8 tahun 2024 yang merupakan revisi ketiga dari Permendak 36 2023. Nah, beliau sendiri menilai bahwa keberadaan pertek ini sangat penting karena pertek ini mengatur lalu lintas, neraca perdagangan hingga mengatur kemampuan industri dalam negeri dan ini bisa menjadi salah satu jaring pengaman dalam melindungi industri dalam negeri. Itu dia Detikers ya. Jadi dengan adanya aturan ini ya mungkin nanti aturannya kita akan lihat lagi detail aturannya seperti apa, mungkin terkait dengan pajak dan lain sebagainya karena belum lama ini juga ada muncul gitu ya sebuah wacana bahwa pajak untuk barang-barang impor dari China gitu akan ya dikenakan akan dikenakan pajak tambahan 200% begitu. Nah mungkin ini terkait juga dengan hal itu tapi we'll see, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa dan pastinya kebijakan ini untuk melindungi gitu ya sudah disesuaikan selaras dengan kebutuhan industri dalam negeri termasuk juga penggunaan pertek dari Kemenperin. Nanti akan dibahas lebih lanjut dan kita juga akan lihat nanti update-nya seperti apa. Terutama juga buat para pelaku industri nih, industri impor juga kan pasti mungkin akan bingung atau juga sulit nanti kalau aturannya belum jelas gitu kan. Mau ngasih harga ke pembeli yang ada di Indonesia atau di dalam negeri akan seperti apa, berapa dan perhitungan pajaknya juga akan seperti apa. Ya. Begitu Detikers. Harus buru-buru tuh diselesain karena katanya industri tekstil ini cuma bisa bertahan sampai 3 bulan lagi kalau ini tidak dicari penyelesaiannya kayak gimana. Oh ini spesifik untuk industri tekstil, Tekstil, ya. ya. Oke. Karena ya impor kita kan sebenarnya nggak cuma tekstil aja ya dari Betul, berbagai komoditas juga. Tapi kalau dari tekstil sisa umurnya 3 bulan aja untuk survive, oh itu berbahaya sekali. Berbahaya, makanya harus cepet-cepet dikelarin ini masalah di industri tekstil ini. Kita mendingan beli pare aja. Kenapa Beli pare pakai baju ungu. Cakep. Ini Brigadir Ade sudah menunggu. Oh oke, Brigadir Ade sudah menunggu kita. Iya, menunggu. Menunggu. Menung sambil menunggu. Brigadir Ade, selamat sore. Halo, selamat sore Edo dan Mai. Wow, ada back di to dalam the studio. studio. Adem ya kalau di dalam studio ya. Gak kayak kita studionya panas. Kodein siapa nih ceritanya? Jai, tolong Jai. Tolong AC, AC-nya Jai. ditinggiin ya. Ditinggiin Diturunin nggak suhunya. tuh? Diturunin.
Oke, Oke. Brigadir Ade, silakan laporannya. Baik, terima kasih Edo dan juga Mai. Selamat sore Detikers. Dengan saya Brigadir Ade Cynthia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah tendean yang akan menuju ke arah Pancoran dari jalur flyover, arus lalu lintasnya terpantau sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan yang signifikan di kawasan ini, begitupun dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota, dari arah Pancoran menuju ke arah Cawang. Maksud kami dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun sebaliknya juga terpantau sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Dan kami pun menghimbau bagi pengendara yang akan melintasi kawasan ini untuk tetap bersabar dan tetap patuhi aturan yang berlaku serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Lebak Bulus atau Blok M yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Dan dihimbau bagi pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Kondisi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang, arus lalu lintasnya terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah Selawi yang akan menuju ke arah Semarang atau Tegal juga terpantau kondusif lancar. Terlihat bahwa peningkatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan antisipasi banyaknya aktivitas masyarakat yang berlalu menyeberang jalan tidak pada tempatnya di kawasan ini. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Prambanan, Jogja. Kondisi arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Klaten ataupun menuju ke arah Solo, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Piungan atau Bantul juga terpantau kondusif lancar. Dan melihat dari kawasan ini banyaknya kendaraan angkutan barang, bagi para pengendara harap menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut dan tetap patuhi aturan petugas kami yang berada di lapangan. Dan tetap patuhi arahan petugas kami yang berada di lapangan dan jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Cynthia melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Edo dan Mai di studio. Terima kasih atas laporannya, Brigadir Ade. Salam presisi, salam juga buat teman-teman lainnya di studio NTMC sana. Terima kasih. Selamat bertugas kembali. Baik, terima kasih semua. Selamat bertugas. Bye. Tuh gue udah kasih gerakan. Gue tidak kasih Anita Mai untuk ngobrol tadi, karena kalau dia ngobrol dia akan memecah suasana. Bukan memecah suasana, memecah silaturahmi. Memecah silaturahmi sama sentimen Marquez. Market ya, tolong. Kita mau lihat dulu sentimen-sentimen yang mempengaruhi perdagangan hari ini di Tikers sebelum Kuncen kita akan hadir di sebelah kita di sini. There you go.
Itu dia Marquez tadi ya, sudah kita lihat bersama-sama apakah dia sedang liburan bersama pacarnya atau sedang berbahagia bersama adiknya karena baru saja podium bersama-sama. Kita nantikan berita selanjutnya. Bagus loh, bridgingnya ke MotoGP ya. Iya. Sesuai tematik, sesuai sama orangnya. Kita langsung ke market hari ini, Detikers. Ya. Sudah ditutup juga marketnya, tapi kita sapa dulu dong. Dari Investasiku hadir hari ini adalah Mbak Sandra kembali. Selamat sore, welcome back. Halo Mbak Mbak Sandra. Sandra. Aduh. Tidur nyenyak hari ini, tadi. Semalam. Iya. Tadi Malam kantor tadi, dong. malam tadi. Iya. Dia tidurnya nyenyak, begitu pagi bahagia karena hari ini IHSG dibuka sangat menguat, ya. hijau Betul, terus betul, ya. betul. Pergerakannya IHSG hari ini bagus terus ya, hijau terus ya Dok ya. Dia Selamat nggak ada terakhir menurun ya. sama Iya, sekali iya. ya. Bertahan di Bertahan zona ya. Hijau. bertahan Saya di mau zona. contekan saya kemana ya tadi ya? Ini juga baru mulai contekan Belum nih. buka Gue baru mau nanya, mana nih contekannya. aplikasi barunya nih Tamai? Enggak ya, udah lama tahu ini. Cuman gue insecure waktu itu karena gue merasa, ih bayar nggak ya, malas deh kalau gue bayar. Gak usah jujur-jujur banget, boleh nggak? Coba Mas Yansa bayarin kayak kita yang apa kayak gitu. Enggak, ini ternyata gratis. Gratis. Kita tanya ke Mbak Sandra ya. Mbak Sandra hari ini ISG kan udah ditutup nih di level 7287. Naik, Cakep. Belum, udah 4 lewat. naik oh ya, 17 Udah. poin Heeh. atau 0,24%. Betul. Tapi transaksinya sebenarnya terhitung sepi karena Oh 8,6 triliun Iya, doang. walaupun Biasanya masih berjalan ya. 10 Iya, 10 ke triliun atas. ya, 10 ke atas ya. 10 ke atas. Gimana nih Mbak Sandra? Kenapa? Apa ya kira-kira ya? Nah lo, dia nanya balik lagi. Mau gue aja yang jawab, Ada, Mbak. ada pilihan ganda nggak jawabannya? Mau aku aja yang jawab nih. Boleh, Aku boleh. jadi narsumnya Oke, aja. boleh, Iya, boleh, iya, boleh, iya. boleh. Itu keren Oke, ya. jadi hari ini IHSG Anita dibuka Tanwijaya. dibuka Tanwijaya. hijau ya. Itu kalau kita lihat levelnya tuh dia nggak ada merah sama sekali. Dia hijau terus. Dia stabil di Jago zona lu baca hijau. grafiknya. Dia stabil di zona hijau The Tickers. Dan nggak tahu saya penyebabnya apa ini. Hanya karena ini Oke. komentarnya Opa Powell nggak sih? Iya, itu jadi salah satunya. Jadi investor tuh masih cenderung berhati-hati ya. Walaupun- Yeay. Kenapa tuh? Abaikan. Apa ya? Oh, gitu. Jadi cenderung berhati-hati. Berhati-hati walaupun kemarin opa lagi nyebutnya kan apa-apa. Jeremy Dia Powell Opa kita bersama. sudah bilang oh ya udah ternyata tingkat pengangguran kemarin tinggi. Dia walaupun nggak kasih statement oke akan diturunin. Mm-mm. Ini Oke, akan diturunin. tapi dia nggak berstatement gitu. Cuman dia lebih melihat oh ya udah kalau emang data-data ekonomi banyak yang emang pencetusnya emang suku bunga harus turunin, makanya dia bakal akan nantinya menurunkan. Dan dia nanti malam ada lanjut lagi nih. Ada komentar Ya, lagi di maksudnya. DPR. Ntar ada komentar nanti malam di DPR US sana. Senangnya komentar ya Gitu, beliau ya. betul. Jadi Masih terkait dengan ini. masih karena kan data yang ditunggu-tunggu tuh Kamis. Heeh. Kamis kapan? Besok Yang ya? inflasi ya? Iya, inflasi sama core PPI ya, yang data konsumen besok dan Jumat. Nah, itu tuh yang paling penting. Jadi kita lihat tuh minggu-minggu ini. Gitu. Jadi pencetusnya kira-kira suku bunga akan mengarah ini enggak. Cuma kalau dari Amerika sendiri, indeks S&P kan sempat menguat hari ini. Mm-mm. Itu mereka marketnya merespon positif terkait lebih ke sektor teknologi yang AI gitu kan. Karena kalau misalnya suku bunga memang benar-benar diturunkan, maka sektor teknologi itu akan naik imbas dari suku Gitu. bunga. Iya. Yang paling pertama akan berdampak ke teknologi. Iya, biasanya. Kalau suku bunga diturunkan. Betul. Selain itu ada properti juga gitu. Nah, kalau dari Indonesia sendiri, emiten-emitennya atau sektornya apa nih yang berhasil mendapatkan Oh, oke. Ini harus lihat contekan ya. curahan positif dari sentimen Opa Powell yang kemarin Opa berkomentar. Powell. Walaupun Oke, kalau belum ini ya, belum terlalu jelas. ya sebenarnya ISG masih agak komentarnya. merata sih, nggak ada yang satu naik tinggi banget gitu indeksnya, nggak ada yang di atas 1%. Masih hijaunya masih sedikit-sedikit ya. Sektor yang hijau ya bisa kita lihat ada industrial, itu mungkin efek dari kemarin yang harga gas itu ya menurun ya, jadi efeknya ke sektor industrial. Kemudian ada infrastruktur, non siklikal, sama properti gitu. Oh gitu. Yang siklikal apa yang koreksi tadi apa? Koreksi itu belum disebut loh padahal koreksi. Iya, apa? Yang Cyclical koreksi? energy finance kemarin naik ya. Sekarang mungkin ada target taking profit dari asing sedikit. Terus kemudian teknologi juga koreksi sama transport gitu. Kalau untuk bursa Asia sendiri ini kompak melanjutkan penguatan ini Mbak ya. Iya betul. Mhm. Kalau bursa Asia semua kompak mengalami
penguatan termasuk kita ya. Walaupun penguatannya kalau di kita sendiri di Indonesia ini IHSG-nya masih menguat terbatas sih. Menguat konsolidasi maksudnya Mhm. nggak yang tinggi banget, masih di range itu-itu aja. Kayak gitu. Cuman ya karena itu investor masih berhati-hati nih. Masih menunggu Kamis dan Jumat. Nungguin statement itu Betul. ya. Gitu. Tapi emang inflasi itu yang salah satu akan memberi atau memperjelas komentar nanti dari The Fed akan seperti apa ya Mbak ya. Karena Betul. tapi masalahnya ini inflasinya juga pasar memproyeksi akan masih tetap di level 3%, belum ke 2%. Iya, kalau misalnya dari sisi kan kalau target marketnya kalau Amerika 2%. Tapi walaupun gak 2% banget, Jerome Powell akan melihat dari data-data yang lain nih. Kalau emang data pengangguran naik terus atau data konsumennya jadi rendah kayak gitu kan, ya dia akan mengabaikan inflasi harus 2% gitu. 3% juga ya udah it's okay, yang penting perekonomian bisa lanjut terus kayak gitu. Oke. Gitu. Alright. Jadi dia melihat lebih ke data-data pendukung nih, data-data pendukung apa yang kuat apa sehingga mereka mantap bisa menguatkan mereka supaya suku bunga tuh harus turun kayak gitu. Kalau nanti komentarnya Opa Powell akan dovish itu ke Indonesia sendiri, market di dalam negeri di Bursa Efek Indonesia kira-kira akan berdampak cukup kuat ke sektor apa Mbak? Kalau dovish berarti kan suku bunganya diturunkan ya. Ke kita juga pasti kan efeknya suku bunga diturunkan. Ya efeknya nanti bisa kalau ke sektor bisa sektor properti, teknologi mungkin akan naik lagi setelah teknologi kan udah beberapa tahun ke belakang tuh anjlok banget ya di sektor kita ya. Di Indonesia sektor teknologi sama properti lagi turun-turunnya. Dan kalau misalnya suku bunganya sudah normal lagi, turun lagi, ya kita berharap perekonomian kita akan normal kembali dan PDB kita bakal naik terus kayak gitu. Sangat dinantikan itu adalah yang kita nanti-nantikan kayaknya sampai sebelum September kita tiap hari pertanyaannya adalah sama ya. Iya sih. statement apa, Iya, ada iya. rilis data apa, akan ada RDGBI lagi kah, kapankah gitu, ya nggak sih? Kalau RDGBI pasti ada setiap bulan, Tiap tapi bulan. ya itu tadi benar kata Mai sampai September kayaknya akan kita kawal terus bagaimana langkah The Fed ini bisa benar-benar akan memangkas bunganya. Padahal sebelumnya tuh di awal Detik Sore kita sudah bahas itu Optimis ya. tadinya mau bulan Juni kan, Juni apa Juli gitu ya. Iya. Ternyata diundur ke Diundur September, lagi. terus katanya mau mundur lagi ke Desember, Iya. terus ketika sekarang sentimennya makin positif, Menguat, katanya September kemungkinan, mudah-mudahan sih nanti nggak tiba-tiba kayaknya mundur Nggak lagi jadi guys. nih, Gara-gara Desember nih gitu. gara-gara Biden mau mundur dari Mundur. pencalonan Oh, iya. pemilu Iya. misalnya gitu. Parkinson, Iya Itu iya. ini apa namanya? konspirasi. Konspirasi Konspirasi. media. Oke. Ada satu media yang selalu gua kawal yang selalu angle-nya itu terus bahwa Biden Biden tuh ini apa kayak demensia gitu-gitu. Mungkin karena gesturnya dia agak kaku kali ya. Agak aneh Iya sih nggak sekarang. Emang agak Tapi itu kadang-kadang kayak pemilihan kayak angle loading juga. gitu kayak tiba-tiba Yang namanya loading orang tua sama loh. 83. Iya, 80-an Iya, loh iya, umurnya. Iya udah tua. 83. Emang Oh udah my God. Can you kayaknya dari imagine segi 80? usia ya. Walaupun ya kita punya di Malaysia juga kan ada Tun ya yang juga umurnya 90-an masih jadi presiden Masih lagi waktu itu kuat. kan. Tapi itulah Opa Karena Biden. kalau di negara-negara itu tidak ada aturan usia ya Nggak ada. untuk jadi presiden, tapi di kita ada kan Batasnya Batasnya batas atas ada berapa? nggak ya? batas Hmm. atas. Kayaknya- Yang sekarang soalnya Enggak, selalu ya. tersolot adalah batas bawahnya. Oh iya betul. Dan banyak revisi ya. Bukan gue yang bilang, bukan saya yang bilang, namanya Anita Mae. Emang gimana sih? Kan ada revisi. Banyak tuh relatif loh. Enggak, maksudnya ada kemarin ada. Oh, ada. Ini bukan presiden ya. Diperjelas. Bercanda ya guys. Enggak. Di. Kenapa jadi bercanda? Anda harus boleh tegas bercanda ya. dong. Itu kan benar ada revisi memang. Emang ada. Heeh. Hari ini penuh dengan inkonsistensi. Iya. Parah, Nggak apa-apa parah. biar Ini ya. market nggak suka nih kalau inkonsisten kayak gini, Ini Mbak cuma Sandra. market doang yang konsisten hari ini hijau gitu. Tapi pemikiran kita hari ini kayaknya agak inkonsisten ya. agak nggak hijau ya. Agak hijau. Iya, ini jangan sampai market lah yang inkonsisten ya, jadi susah nanti. Iya, di- jangan. Biar Biarkanlah rupiah aja yang konsisten. Ah. konsisten apa? Konsisten menguat, Menguat, udah oke. 16.235 kan hari Mantap. ini.
Mantap. Top loh. Ini belum diturunin bunganya sama BI masih tetap nguat. Masih menguat ya. Kalau Mas gimana Mbak hari ini Mas? Kalau Mas hari ini kalau dari berita ya itu mengalami penurunan sedikit ya. Jadi harga emas tuh di 1.380.000 per gram. Tapi kalau misalnya kalau kita tarik garis 6 bulan ke belakang itu emas naiknya banyak banget. Tapi dari April tuh dia agak pergerakannya sideways di situ-situ aja. Range-nya enggak yang Kayaknya beberapa hari ini Mas tiba-tiba harganya jadi naik terus ya. Enggak cuman minggu ini aja sih. Dari Beberapa awal tahun bulan- sih. Nah, berapa dari bulan awal tahun terakhir ini ini ya. kenaikannya Emas tahun signifikan. ini menyala pokoknya. Yang pegang emas menyala semua Menyala. kantongnya. Karena Tapi kalau harganya lagi tinggi kayak gini tinggal dijual aja berarti ya. kalau punya. kalau Kalau punya, punya. apalagi Iya, kalau kalau udah punya. punyanya dari tahun Iya, dari kapan tahun Dari gitu. kapan. masih murah gitu ya. Dari Murahnya murah. berapa? Termurah berapa sih harga emas? Pernah berapa termurahnya? Termurah mau kita tarik nih dari garis dari 20 tahun lalu. 12 Oke, nih. 5 tahun terakhir. Coba 10 berapa tahun datanya? terakhir. 10 tahun terakhir tuh tahun berapa ya? 2014. ya. 2014. Oke, 2014 itu. Mungkin 500.000 deh, mungkin nggak? Ada nggak? Serius? Iya, 547.000 per 500.000. gram. Oh Sekarang my udah God. 1,3. Hampir 3 kali lipat. Hampir 1,4 bahkan pernah di Iya, 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 tertingginya. Wah, panen nih. Kalau masih punya yang Iya, dari iya. tahun Anda punya dari 2014. 2014. Nah, yang kalau dari tahun segitu tuh punyanya tuh Yang kecil Emas iya ciki-ciki kan. ya. Makanya mas ciki-ciki perhiasan itu. Ciki-cikian. Iya kan. Masih inget aja. Ya, bener juga ya ada Kan emas. ada lagi ya kan. Ciki-cikian dia bener ada. Gue mau nanya deh, kalau perempuan tuh lebih suka ngoleksi emas perhiasan atau emas batangan? Nah, itu dia yang harus kita pelajari gitu, yang harus kita tahu juga kalau emas perhiasan itu untung ruginya di koleksi apa, kalau emas batangan seperti apa. Ih, nggak dengerin podcast Tolak Miskin ya, udah kita bahas tahu itu. Iya, makanya buat the tickers yang belum denger. Iya. Wah, harus Harus dengerin ini podcast lagi. Tolak Miskin. Iya, boleh gue kasih itu. Nah, the stage is yours. Ambil. Tapi belum dijawab pertanyaan gue, lebih suka mana? Oh, kalau sekarang ya yang batangan yang lebih stabil kan harganya Iya, Mbak ya. iya, Karena iya. kalau perhiasan kalau kita jual lagi tuh pasti ada harga Betul. bawahnya kan, pasti akan turun Karena gitu. dia Jadi sudah lebur. di apa sih namanya, diukir gitu, jadi dia Iya, udah berkurang dilebur. ininya. Pasti ada campurannya juga karena kalau Betul. emas asli dijadikan perhiasan dia Iya, lembek lembek, kan, ya, nggak betul. bisa yang dibentuk Ka- apa, dibentuk kandungannya. apa, benar. Berarti orientasi yang ditamanya adalah nilainya ya, bukan. Oh, saat ini ya. Saat ini ya. Kalau dulu ya lumayan lah Buat- ada gitu. Kan zaman dulu kayaknya orang tua tuh kamu harus punya tabungan emas nih gitu. Beli apa kek. Padahal semua kalau ada uang nggak disuruh pernah beli pakai. emas ya. Padahal nggak pernah dipakai juga lo, lihat aja gue kalau pakai juga Ingat paling perhiasan ya. Takut sih kalau simpel-simpel pakai emas aja. banyak Dirampok. lo naik KRL, lo naik LRT pakai emas banyak, takut sih. Itu butuh jangan pengawalan. jangan Nah. apalagi kalau di kota-kota Yes. besar. Aduh, jangankan emas yang kelihatan, handphone yang atau dompet yang di dalam tas, di dalam dompet, dalam kantong Harus aja begitu bisa ya. amblas, bisa hilang gitu kan. Mengerikan ya, betul Be ya. careful, jangan pamer supaya tidak mengundang orang-orang ingin Merogoh Anda, merogoh merogoh kocek Anda. merogoh Kocek aku. Anda. Pengen dirogoh Anda. But anyway, last but not least, Ya. Mbak Sandra, pertanyaan terakhir ISG. adalah besok. Iya, kira-kira akan Besok seperti apa? coba kita lihat ya. Besok jeng. Ngecek kodam bursa efek. ESG kayaknya masih menguat seperti kayak sekarang ya, menguat tipis-tipis, dikit-dikit tapi menguat karena masih menunggu nih. Masih wait and see, pasarnya juga. Jadi Masih bisa naik range-nya lagi berarti. bisa, tapi naiknya ya kayak hari ini 0, berapa persen, berapa Tipis berapa ya. poin. Heeh. Mungkin range-nya di antara 7.287 sampai 7.300 ya. Tadi hampir lewat sih Sudah 7.300 sempat di ya. 7.300. Itu 10, cuman kemudian dia nggak kuat, nggak nembus di Iya. 7.310. Bahkan 7.300 itu menjelang penutupan sebenarnya. Mm-mm. Alright, Mbak Sandra, terima kasih banyak. Mau ini nggak? Mau ketemu Pak Jokowi nggak? Wow, Wow, udah pernah belum ketemu Pak Jokowi langsung? belum. Oh, belum ya, udah secara Ada tidak acara langsung apa lagi ya. Iya, Kirain mau ngajarin Lagi. secara langsung. Kita mau ketemu Pak Jokowi Iya. melepas kontingen Olimpiade Indonesia ke Paris Wow. sore ini. Wow, hebat. Gimana ya ini Betul. acaranya ya? Iya, kita lihat yuk. Kita saksikan bersama. Seluruh kontingen, para atlet, para pelatih, ofisial dan tenaga pendukung, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Saya tahu
untuk menjadi anggota delegasi ke Olimpiade ini, seleksinya sangat ketat. Jadi saudara-saudara adalah atlet-atlet pilihan. Sekali lagi yang diseleksi secara ketat. Atlet pilihan yang akan tampil di ajang dunia yang sangat bergengsi, yaitu arena Olimpiade. Mata dunia akan tertuju semuanya pada penampilan saudara-saudara. Dan juga rakyat Indonesia juga akan tertuju semuanya kepada saudara-saudara dan akan mengeluh-elukan saudara-saudara semuanya. Dan menaruh banyak harapan kepada atlet-atlet kita. Oleh karena itu, persiapkan diri dengan baik, siapkan fisik, siapkan mental, siapkan diri untuk bertanding, dan harapan kita semuanya semoga berhasil dan menang dan membawa pulang medali. Saya tahu di arena pertandingan nanti, lawan saudara-saudara pasti banyak orang-orang terbaik dari seluruh dunia. Pasti sangat berat, kita tahu. Tapi saya pesan agar semuanya harus optimis. Bertandinglah dengan penuh semangat. Dan saudara-saudara pasti tahu apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Rakyat menginginkan bendera merah putih dikibarkan di arena Olimpiade. Lagu Indonesia Raya dikumandangkan di arena Olimpiade. Dan saudara-saudara pulang membawa medali. Sekali lagi, selamat bertanding, harumkan nama Indonesia di mata dunia. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini secara resmi saya berangkatkan tim Indonesia menuju Olympic Games ke-33 Paris tahun 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah sejenak memanjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Imam Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Puji syukur kami ungkapkan hanya kepadamu ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa lagi mulia, Maha Pengasih lagi penyayang, Maha Kuat lagi perkasa. Dengan segala ketulusan, kerendahan hati, dengan penuh harap atas rahmat dan fadilah-Mu, kami menghadap-Mu wahai Zat yang Maha mendengar, lagi Maha mengabulkan permintaan hamba-hamba. Ya Allah, hanya atas rahmat-Mu, persiapan-persiapan telah kami tuntaskan. Saat ini kami nantikan pesta Olimpiade 2024 telah berada di hadapan kami. Sembari memanggil-manggil para patriot olahraga, meributkan panji-panji prestasi tertinggi, tercepat, terkuat, dan terakurat. Para kesatria olahraga kami telah siap menjawab panggilan itu tanpa ragu, penuh tanggung jawab, bertekad mengibarkan sang merah putih, mengumandangkan Indonesia Raya. Ya Qawiyyu, pancarkanlah sinar kekuatan-Mu ke dalam jiwa raga mereka. Kokohkan ketangguhan mereka, cerdaskan keterampilan mereka untuk menggapai kemenangan. Berkahi strategi dan taktik mereka hingga membuahkan kemenangan tertinggi, berkalungkan medali-medali. Ya Allah, pada hari ini kami lepaskan para patriot terpilih olahraga ke ajang Olimpiade Paris 2024 dengan doa, tawakal, dan keyakinan sepenuhnya kepadamu. Kabulkanlah doa dan harapan kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, limpahkan karunia-Mu kepada kusuma-kusuma bangsa yang berjuang mengharumkan bangsa di masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Muliakanlah para guru, pelatih,
pembimbing, pemimpin kami, dan siapapun yang telah mengharumkan prestasi olahraga bangsa kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya Presiden Republik Indonesia berkenan memberikan ucapan selamat didampingi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga. Sebagai negara besar harus berani melangkah. Welcome back to Detik Sore, gak cuma hore-hore. Akhirnya kita akan berhore-hore ya. Aduh guys, gimana sih kalian? Aduh, kenapa di sini? Gak apa-apa. Oh, gak apa-apa. Kita lagi membahas seragam SMA, guys. Seragam anak SMA sekarang gimana sih? Nah itu kan tergantung sekolahnya. Ada yang kalau misalnya di yayasan ada mereka punya seragam sendiri. Seragam sendiri, iya kan? Betul. Mereka punya their own uniform. Tinggal ditranslate aja sama gua. Kalau baju SMA negeri juga kan yang putih abu-abu. Betul. Pakai dasi nggak dia? Bentuk osisnya apa? Apanya? Logonya segi 6. 2, 4, segi 5. Iya kan? Warnanya. Lupa lagi gue. Boleh kalian bikin acara sendiri aja. Ini konteksnya kita lagi bicarain 17 Agustusan. Oh ini nih yang ada tulisan masih OSIS-nya kan. Oh enggak masih salah. Banyak waktu untuk kita pikirkan itu, tapi nggak banyak waktu untuk kita menanti final Piala Eropa yang sebentar lagi akan kita jelang. Karena satu semifinalnya sudah selesai. Dan hari ini kita akan bahas tuntas bersama dengan Copa America juga ya. Wih, Copa America juga kita bahas juga. Ya udah sikat semuanya. Ininya udah ada, ketua federasinya di sini. Iya benar. Kuncinya udah ada di sini. Jadi kita cuma memberikan pertanyaan aja ya guys ya. Udah di studio Menpora Dito Aryo Tejo. Selamat sore Mas Dito. Assalamualaikum Yamal. Langsung Yamal. Laminnya apa Lamin?
Lamine sih. Lamine, pronounce Lamine. Ya gue Lamine, Indonesia kan Lamine Oh, kan iya, bacanya. iya. Giliran Zurich strike dia bilang. Iya. Iya ya. agak bertolak belakang Terlalu memang ini. diungkit sekali ya. Gue cabut deh. Males. Jangan. Itu minum dulu kan udah Iya, dapat iya, iya. itu, udah dapat coklat. Itu Parah pertanyaannya ya? Ini parah banget. Kita nggak dikasih list pertanyaan coba. Iya sih. Lu emang. pernah kan ada di posisi sebagai host ini kan? Dari Iya kan? 2015 dari kayak gitu. Nah, itu. Pokoknya nggak ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan dibuat. Jadi kadang-kadang juga dia jadi hostnya, dia jadi narsumnya. Narsumnya. Bener, monolog. Kadang gue jadinya. bersihin kamera, lu bayang nggak? Siang-siangnya makan siang apa nih? Gitu. Wah, enggak sih, nggak segitunya. Orang kebanyak hal ya. Lagi menarik perhatian siapa tuh kalau boleh tahu? Aduh, bisa aja ngejilat atasan. Apa? Gitu, Pip. Kedengeran Lu Afif. beneran ya? Astaga, maaf. Gitu, Pip. Lagi nonton. Oh iya, oke siap. Siapa? Nonton terus beliau. Bos gue lagi libur, Mas Kris. Oh, Ada. oke. Bos yang lain. Udah, Meng, gak usah panjang-panjangin apa? Panjangin ini aja. Panjangin deritanya Bape kemarin yang Itu Ya gue baru ampun. buat berita tadi. Apa? Cek Apa dong, berita? detik sepak bola. Iya, gue liat. 16.20 tadi. Baca dong judulnya apa. Tar. keren Mas ini. Pasti keren banget ya kak. Oh my god. Judulnya Oh my adalah God. Ayo Aduh, cepat, lama banget cepat, nih cepat. intronya. Aduh. AADM. Ada apa dengan Bape? Ya kenapa jadi kesini ya? Kenapa lu kesana? Kenapa jadi- kenapa ditanya jadi 20 Marcel? detik, Kenapa jadi Kenapa Marcel? jadi Marcel yang keluar ya? AADM. Iya, Kenapa iya. lo menulis berita ada apa dengan Bape? Ya karena Euro Yang mana? 2024 ini Oh. bagaikan ironi buat Mbappe sebenarnya. Satu kata buat Mbappe itu ironi di 2024 Dia ini. baru ngegol 1 ya? Baru satu, itu pun dari penalti. Hmm. Sedih lah, Bukan Pak. open play ya. Padahal dia mampu melepaskan 24 tembakan lah sepanjang Euro 2024, tapi nggak ada yang berbuah gol gitu. Nggak apa-apa, Messi juga baru 1 kan di Copa America. Tapi kan Messi ke golnya. final. Ya final. Beda. Oh iya, dia nggak ke final. Iya. Messi betul. juga udah beberapa kali tuh dia ikut turnamen Copa America. Keempat ya? Enam. Keenam. 6. Bape ini baru keberapa? 2. Ya baru kedua, tapi memang ya walaupun Mbappe sebelumnya kan dia sempat juara 2018 kan, Piala Dunia 2021 UEFA Nation League, tapi ya 2024 ini seharusnya Mbappe bisa menjelma, tapi apa daya gitu. Bagai Patah. Bagi punggung. Karena patah hidungnya? Bukan. Ya itu salah satunya, Nah di artikel gue itu gue ngebahas dari media Prancis ya, Le Equipe. Gue itu bacanya. Iya betul. Iya Ya, betul ya. betul. L'Equipe. Iya, L'Equipe ya kan. Jadi ini kenapa sih mic-nya nggak boleh ini? Kesel Apa banget. sih dia? Kalau cowok yang megang dia meleot. Oh iya, oke. Live lagi. Iya, jadi ya Oke itu. lagi jawabannya. Jadi memang media Prancis itu sebenarnya mengulas kenapa Mbappe kok bisa seironi ini gitu, semerana ini di Euro 2024. Padahal dia notabene-nya ya striker Prancis, andalan begitu kan, dia udah di usia matang, golden age 25 tahun, tapi ya itu golnya sedikit dan Prancis pun keok. Memang kalau ditarik ke belakang ya, Jauh. Ketapel dong. itu ketapel Iya. bener. Berarti Kalau- bentar lagi akan melesat jauh dia. Mungkin karena kan ke Madrid. Kan udah musim Madrid, depan. iya, Who knows udah ke ya. Madrid. Jadi di akhir musim kemarin tuh kalau misalnya ya The Tickers juga pasti kalau baca Detik Sport, Mbappe itu sempat ada ini problematika, ada konflik dengan PSG. Karena PSG itu niatnya mau memperpanjang kontraknya. Karena emang habis nih 24 ini kan. Terus Mbappe nggak mau dan akhirnya dia memutuskan untuk cabut ke Real Madrid. Dan kalau dilihat pas Mbappe di IG-nya Mbappe ada tuh kebetulan pakai bahasa Prancis ya. Dia itu bilang makasih buat semua pemain PSG, tapi dia nggak menyebut makasih ke bosnya PSG, Nasser ya kan. Karena memang setiap Seperti mati lampu. gimana? Nasir ya kan, Oh, iya. Nasir KFLI. Gak Ya kan tahu tuh lagi Nasar. gue. Itu kan Nasar. Oh, Nasar, ya, oke, beda oke, karena oke. di Qatar Nasir. Ya, Jangan oke kasih deh. jeda sama Afif. Iya. Dia akan langsung menabrak. Disikat gue. Apa sama tadi dia. ini apa? Enggak, soalnya tiap musim kayak 2 atau 3 musim Iya, terakhir iya, ini yang kita nanti-nantikan adalah Mbappe ke Real Madrid, Mbappe Iya, ke Real tapi kan Madrid, nggak jadi-jadi tapi nggak jadi-jadi terus, karena iya. dia ternyata perpanjang. Kayak musim lalu aja tuh sebelum dia akhirnya memutuskan untuk pindah ke Real Madrid itu kan media udah gila, Iya. udah gempar banget Iya. kan. Ini udah pasti nih positif. Semua kena prank. Taunya dia Nah, stay. itu dia, gitu. dia stay dan ya itu pasti mempengaruhi mentalnya lah karena ketika dia memutuskan ke Real Madrid itu kan masih ada sisa berapa pertandingan, itu Mbappe kan dicadangin sempat. Bener. Jadi memang ya maksudnya mungkin ya fisik mentalnya terganggu, apalagi PSG itu masih punya utang ke Mbappe itu 80 juta euro something. gajinya ya. Bukan gaji bonus. Bukan bonus. Oh. Jadi PSG jadi kayak yaudah lu ke Madrid gua nggak mau bayar gitu. Jadi direlakan itu. Ya itu makanya Mbappe apalagi ada cicilan KPR kan dia kan. Ya makin Jadi karena banyak beban apalagi- pikiran. Nah, itu Oh. mentalnya terganggu begitu dan Gitu doang. Tapi sebenarnya lucu Enggak juga dong, sih. harusnya profesional dong. Masa cuman gara-gara cicilan KPR doang dia jadi kalah? Ya tapi kan hati adalah daging yang basah,
Maksudnya tuh gampang dibolak-balikan gitu loh. Emang kalau daging basah gampang ya dibolak-balikan. Kalau daging kering. Gue ngomong keren aja tapi gagal lagi. Damn. Tapi itu Prancis tuh kan juga lagi election kan, lagi pemilu kan. Yang menang Lagi sayap apa? kiri. Juga lagi Oh, election. iya. Iya, jadi ya katanya tuh Mbappe juga sempet ya ada dia jadi nggak gampang bergerak lah karena Mbappe kan dekat sama perdana menterinya. Macron. Macron ya itu. Enak Ya. tuh Macron. Nih. Macron nih. Makarung. Iya. Iya, Enak apalagi kan? yang ngehe. Makarung. Macron menaon. Makarun. Bukan makaroni. Bacanya Makarun. Bacanya Gue. Makaroni. Makaroni tahu sebutannya. Enggak kalau Makarun yang cewek, makaroni cowok. Enggak gitu juga. Iya, makaroni Irma, itu tolongin kalau gue, cowok Irma. makaroni. Iya, Nih. iya makaroni kan. Iya, oke. Jadi ya memang Mbappe beneran kasihan banget sih dia, kasihan banget di Euro ini. Dia sempat patah hidung juga kan di awal-awal kan. Itu apa? Iya Makaroni. beda lagi sama makaroni. Beda. Emang Iya. beda. Makanya gue bilang maksud gue ini. Oh iya kan warna-warni kan. Ya udah lanjut. Jadi dia dekat sama Macron. Ya kan deket banget. Kan Bukannya yang Macron udah punya istri ya? Enggak gitu apaan nih? ya. Konsepnya. Oh bukan. Kylian- Bersahabat. Kylian BP dong jadinya kalau cewek. Ya maksudnya bersahabat kan Macron juga kan yang menahan Mbappe untuk jangan cabut Betul, dari betul, PSG. betul. Dan pun ketika Mbappe cabut PSG Liga 1 Liga 1 di Liga Utama Prancis tuh katanya kehilangan broadcaster sih. Jadi maksudnya peminatnya pasti turun ya. Prancis siapa lagi mau nonton selain Mbappe gitu. Messi udah nggak ada ya kan. Messi udah cabut gitu. Terlalu banyak bintang salah. Nggak ada Iya. bintangnya nggak ada yang nonton. Jadi sebaiknya gimana nih? Ya nonton Liga Indonesia aja lah. Liga 1 Belum kan mulai? belum mulai juga. Belum, ya, nanti. Tapi sebenarnya kekalahan Prancis ini sebenarnya emang sebenarnya ya Mbappe ya oke lah Mbappe ironi, tapi justru lain sisi Spanyol tuh Lamine Yamal Oh, iya, 16 iya, tahun iya, men. iya. Memang lagi Gila. menyala-nyalanya Spanyol juga sih. Tapi emang bagus banget sih mainnya. Asli. Dia ngegolin tuh berapa ya? Baru Udah satu. Baru satu di Yamal. Euro. Satu, Baru this is satu. the first Satu goal. sama satu Oh gol cuman assist. dia dapat ini ya, the youngest ya, yang termuda. Iya, dia yang termuda main di Euro, termuda termuda ngegolin juga, assist, termuda golin, benar. termuda masuk semifinal dan termuda masuk final. Dia nanti 3 hari lagi tanggal 3 hari lagi ulang tahun dia. Untuk ke 17. 17 Iya. tahun. Kalau di luar itu 17 tuh itu ya, itu apa namanya? Sweet 17. Iya, 17 ya bener. Apa sih official KTP. usia Orang bikin dewasa KTP. gitu? Oke, maksudnya Enggak, bukan. gini, kalau di sana. dewasa Kalau di itu luar. bukan umur, dewasa itu pilihan. Iya, bukan itunya. Maksud aing. Aing Udah dapat KTP gitu Bukan kan. KTP. Kan ini dia 16 KTPS nih. kalau tanda penduduk Spanyol. Iya dia 16, Dasar 17. Nah, lucunya Dia ya apa? apa? Yang dimainin Messi kan? Iya, dimandiin Messi. Itu sebenarnya dari kemarin Mbappe ke Persib aja. Oke. Gak bisa ngomong Sunda men, susah, kasihan ntar. Jadi itu mungkin dia jadi performanya jadi moncer kayak gitu gara-gara dimandiin Messi. jadi tuh sebenarnya 3 bulan berapa bulan gitu kan dia dimandiin Messi jadi kan? tuh sebenarnya tuh foto kan emang berapa hari belakangan ini viral kan. Terus kita cari-cari ternyata itu difoto oleh fotografer lepas dari AP. Jorge siapa namanya. Itu difoto tahun 2007. Untuk kalender kan. Untuk kalender UNICEF. UNICEF Barca kerjasama. Nah itu Barca ini ngelakuin pengundian lah di kotanya di kota Yamal tempat tinggal Yamal itu orang tuanya. Akhirnya kepilih. Bisa-bisanya keluarganya yang kepilih ya si Yamal ini ya. Ya takdir Tuhan berarti kalau gini. Tuhan. Jadi mungkin dia jadi jago karena pernah dimandiin Messi kali. Tapi nggak juga. Torik 2 bulan haji. Gak bisa jawab lagi gue. Lah iya kan? Cepet banget sih Masih dia kalah jawabnya. sih. Iya cepet banget lagi. Lah iya Ngeselin kan? banget sumpah. Enggak, maksudnya itu udah di komentar berita gua kesel aja bacanya iya lagi. Semua lagi, semua. Tapi kan itu haji lain cerita, ini dimandiin loh, dimandiin. Ya, itu kata fotografernya itu tahun 2007 dimandiinnya. Ya, itu berapa bulan setelah Lamine dimandiinnya. Di fotonya di fotonya 2007 dan kata fotografernya itu sebenarnya awalnya itu fotonya nggak viral, foto biasa aja kan, tapi ternyata ya akhirnya ya di siapa yang sosmed sangka ramai, iya kan. Yamal jadi kayak Ketika sekarang, itu kan? Messi masih 20 tahun sebenarnya. Messi masih 20 tahun dan ya kalau kata fotografernya itu Messi malu, bahkan dia sampai nggak tahu cara gendong bayi gimana ya kan. Beda sama Garnacho sekarang 19 tahun udah punya anak gitu Itu kan. foto apa sih? Foto iklan. Apa? Kalender. Untuk kalender. UNICEF, Barca kerja sama UNICEF tuh Iya. kalender buat badan amal tahunan gitulah, kegiatan Kan amal tahunan. Fotonya ada di artikel tuh. Nah ini fotonya nih. Itu. Itu berapa Pak Messi? Yamal tapi kan belum masuk Barca waktu umur segitu. Belum, kan baru lahir Pak. Oh, jadi Baru nggak- berapa kayak bulan doang. di Posyandu Barcelona. Di iya. PBS pas Posyandu Barcelona Selatan.
Tapi jangan-jangan dia gara-gara dimandiin ini terus dia termotivasi karena kan orang tuanya pasti ngomong tuh, lu dulu dimandiin Messi, lu harus jadi kayak Messi, lu awas lu enggak ya gitu. Ya, tapi memang Yamal kan masuk di La Masia kan, akademinya kan. Dan akhirnya ya sebenarnya mungkin ya ini seru banget sih ini cerita ini nih. Golnya cakep banget lagi. Iya. Dari luar kotak penalti kan. Jauh. Terus ya? lu ini nggak perhatiin Yamal tuh dibayang-bayangin sama Rabiot. Rabiot itu sebelumnya pemain Juventus ya. Rabiot itu sebelumnya udah nggak lagi, udah habis lagi kontraknya. Oh iya, sorry. Dia itu gak suka gue. Dia kan Rabiot sempat bilang wah Yamal mah harus ngelakuin lebih kalau lawan kita. Wah, dijawab. Dijawab sama gol itu. Langsung posting story lagi. Langsung posting story kan. Gen Z dilawan sama millennials. Oh my god, dibalas. Rabiot juga Gen Z lah hitungannya. Dia Gen Z juga hitungannya. Dia baru 26 apa? Dia lahir tahun berapa tuh? Kalau 97 masih 98. Oh enggak berarti. Kan terakhir Gen Z itu 97. Ya kalau 98 berarti dia Gen Z juga masuk. Oh iya millennials. Oh iya betul. Gimana sih? Kenapa ya ini? Iseng aja. Anita. Gitu. Tapi selain Yamal juga yang menarik perhatian adalah Dani Olmo. Dia bukan mengeluarkan jadi diriku. Assalamualaikum paket. Iya. Siapa? Dani Olmo. Oh iya Dani Olmo juga bagus. Gue pakai dia sejak main FM 2022 itu udah salah satu rising star juga dia. Underrated banget sebenarnya dia. Mainnya di Leipzig sih dan masih 26 tahun juga. Ya, 26. Dan sebenarnya panggung Olmo ini tercipta karena dalam tanda kutip berkahnya Pedri cedera pas sama Kroos yang di Jerman. Kan Pedri cedera tuh. Terus akhirnya Olmo ya mulai jadi starter lah. Dan Olmo sebenarnya dia masih cadangan terus gitu. Tapi ya semenjak Pedri cedera di perempat final kemarin semifinal cakep banget sih mainnya. Dia golnya 3 dari 5 match dia udah ngegol 3 dan assist 2. Dan tiga golnya tuh terjadi di babak knockout ya, di fase gugur. Lawan Georgia, Jerman, terakhir Prancis. Iya, golnya yang Prancis pun bagus. Ngejagling bola dia 2 kali. Ngeliatin si Rabiot juga. Jadi kayak emang dan sebenarnya Spanyol yang sekarang pun nggak terjadi secara tiba-tiba ya kan pelatihnya Luis de la Fuente, siapa namanya coba? De la Fuente. Aldente. Numero 1. Santiago. Siapa? Pelatih Spanyol coba. De la Fuente. De la Fuente. Iya, takut salah. Pokoknya si De la itulah. De la Hoya apa ya? Beda. Ketinju dong jadinya. Oh, De la Saraswati teman gue dulu ada. Nah, ini nih. Luis de la Fuente. Fuente. Dia tuh sebenarnya kan pelatih Spanyol U19 kan dulu kan. Iya, yang juga melatih si Pedri. Iya, ibaratnya dia Indra Safrinya Spanyol. Iya. Enggak juga sih. Ya maksudnya ya si Luis ini emang dia tuh enggak sebenarnya ya di bawah radar lah gitu. Pun ketika ya Spanyol kan kita tahu sempat back to back juara kan 2008 sama 2012 Euro kan. Setelah itu kayak hilang nih generasinya setelah era Xavi, Iniesta, Fernando Torres, David Villa. Dan sekarang ternyata ya tidak diduga-duga sih. Fabian Ruiz juga bagus mainnya. Fabian Ruiz yang main di PSG yang kemarin di Napoli. Dia sama Rodri di tengah. Dan emang Prancis kayaknya udah mulai kelihatan sih udah gampang ketebak gitu. Dari grup juga sudah terlihat tidak meyakinkan kan. Iya, cuman 3 gol, 1 gol penalti, 2 gol bunuh diri. Jadi siapa nih lawan yang layak untuk di final untuk Spanyol? Belanda apa Inggris? Ya, Belanda. Ya, takut lagi dia lawan Inggris. Soalnya dari Opta aja kalau hitung-hitungannya Opta tuh 30%-an Inggris menang tipis tapi 30%-an terus ada perkiraan draw juga. Gurita prediksinya kemana? Nggak tahu. Oh, masih Gurita ya? Kalau nggak salah Semut Rangrang sekarang. Oh, Semut Rangrang sekarang. Bukannya Semut Rangrang Papua ya. Bukannya siput Gary sekarang. Oh, agak lama ya nunggunya ya. Lama jalannya gitu. Jadi emang ya sebenarnya bakal ketat sih pertandingan nanti Belanda Inggris. Apalagi ya kedua tim juga sama-sama punya kualitas individu pemain yang bagus gitu kan. Ya Inggris juga kemarin terakhir kan adu penalti kan lawan Swiss kan. Ya Belanda mungkin lebih diuntungkan, fisiknya lebih bugar. Belanda yang paling produktif sejauh ini di Euro juga. Dan tapi dia lolosnya peringkat kedua terbaik peringkat ketiga terbaik. Karena kejutan Austria itu kan. Ya itu. Tapi sebenarnya gue liat mainnya Belanda juga pemain kayak Depay itu. Kita tahu Depay kan suka gocek-gocek dan ternyata ya dia main di lapangan santai aja gitu loh. Maksudnya nggak yang kaku gimana. Gakpo juga bagus tuh Liverpool kan. Keren. Dan Xavi Simons yang masih muda tuh. Iya. Ya kalau Inggris ya sebenarnya
Kalau gue sih jagoan Inggris sebenarnya. Cuman kayak ngeliat Belanda mainnya kayak begitu bisa selesai sih Inggris. Inggris Kayaknya- masih belum kelihatan meyakinkan kok. Ken udah berapa ya golnya dia? Haji Kane baru satu. Satu. Aduh. Aduh. Dua. Sorry, dua. Baru 2 gol. Padahal dia di Tottenham ini banget loh. Oh, yang klub tanpa trofi itu ya? Iya, lu tahu nggak sih itunya apa sih? Kutukannya. Bukan kutukan. Iya, gue tahu itu yang kalau misalnya Ken apa trofi menghindari Ken gitu kan. Iya. Kalau itu enggak ada tuh satu jokes yang pernah gue selintas baca gitu kayak I don't chase records chase me. No, Oh, itu no. Ronaldo ya. Ini agak-agak gimana gitu ya, tapi kayak nggak usah dibilang. Ini masih berhubungan dengan Ken. Inggris. Oh, Inggris. Coming home. Jorok ya. Pokoknya intinya kayak Tidak layak broadcast ya. dia tuh support but without cup. Oh iya. Tahu nggak? Ngerti. Iya, Tahu kan? Iya, ngerti. Tapi gue lupa depannya Iya, tuh iya, apa iya. dan konteksnya Iya, tuh iya. apa gitu. Cuman kalau lo search ya, itu kayak jokes about England national team itu banyak loh. Ya kan media mereka juga paling gila kan. Ya Media bener Inggris. sih, Inggris anyway sih ya. Ya, tapi ya Ini juga. feeling gue yang ketat sih pasti bisa adu penalti juga kemungkinan. Cuman kayak Belanda menghindari itu deh. Oke. Kalau Uruguay Kolombia gimana nih nanti Wah, ini malam? juga seru banget ini. Kapan besok ya? pagi. Besok. pagi. Belanda Iya, nanti. Belanda nanti jam jam 2 2 kan? malam. Jam 7 langsung Copa, jam 10 anak sport tipes. Kan Jangan gantian, dong. Pak. Gantian. Capek. Kalau Makan- gitu yang liputannya makanannya satu. jangan yang itu. Enggak kan dari tim malam. Biasanya tim malam yang megang sih. Dua-duanya malam. itu tim malam atau Tim malam. tim Karena pagi? kita kan juga ada salah sip-sipan satunya? kan. Oh. Itu pagi. Ya Oh, Uru- tapi Anda nggak tipes, Anda pulang kan? Iya, pulang lah. Yang muda-muda lah yang lebih semangat. Widih. Semangat guys. Minggu depan juga AFF udah main U19 tanggal 17 Oh di iya, udah main Surabaya. ya. Iya. Apa lawan apa kita besok? Lupa grupnya nanti ya saya cek lagi. Ya Ya. oke. Karena pelan-pelan nih masih banyak banget nih. Jadi Uruguay Kolombia ini juga menarik. Uruguay sempurna mereka. Dan Kolombia juga yang menarik James Rodriguez loh. Dia James, ternyata ya, yang benar-benar. sempat hilang di radar tiba-tiba udah Muncul. kasih 5 assist 1 gol. Dan Tapi kayaknya memang banyak pemain-pemain yang ketika di tim dia kurang, Ya. terus begitu di timnas dia gacor banget ya. Termasuk itu tadi tuh Nunes, iya, Darwin Nunes juga kan di Liverpool Iya, di kayak Liverpool terakhir-terakhir gimana tuh. gitu. Wah gila dia tapi sampai emang kena guru gue mental dilatih juga. sama Marcelo Bielsa itu yang bener ya gurunya Klopp itu kan sebenarnya kan bikin pressingnya kan. Sementara Argentina tadi pagi menang lawan Kanada 2-0. Messi Ya. akhirnya bikin gol. Bikin gol. Dia sudah Akhirnya. bikin 6 gol di 6 edisi Copa ya Dia kan. namanya di Copa. Dia menuju titel keduanya Copa Amerika. Kasihan banget Ronaldo ini. Kan Pakai gue- diceng-cengin Bukan aja gue nih. yang bilang ya. Namanya Afif Farhan Enggak Detikers. bukan guys, maksudnya Ronaldo kan kemarin Portugal kalah kan. Iya. Masalahnya dua orang itu memang selalu dibandingkan. Iya. Dibanding-bandingin gak akan kelar itu perbandingannya. Cuman ya sekarang Messi ya bisa sedikit berbusung dada lah, udah nyampe final nih. Iya, mana Oke. Brazil juga nggak nyampe lagi Dia semifinal Brazil kan. tuh udah Set. dari tuh perempat final. setelah era Ronaldinho, Ronaldo, kakak lah yang paling muda, itu udah hilang loh Brazil. kan katanya udah dibilang komentar udah males. Ronaldinho, iya. Iya, Ya, udah walaupun males katanya nonton. iklan sebenarnya. Oh iya. Sebenarnya dia itu apa buat ada iklan lah gitu, ada iklan. Cuman Mana iklannya? Udah ada lupa tayang pokoknya iklannya. apa gitu di Tapi ada iklan. ada bahasa Brazil lah, Jago Bonito apa kalau nggak salah. Enggak, tapi emang ya itu sebenarnya Ronaldo, Luis Nazario de Lima dari Ronaldo gitu kan. Dia juga sempat bilang kalau sekarang gue lebih suka nonton tenis daripada nonton bola. Tenis bisa 5 jam gue tonton Iya. seru-seru aja Ya gitu. betul. Ya memang oke lah, Vinicius oke, Rodrigo oke, Alisson oke, Alisson, Gabriel Alisson. Militao oke gitu. Tapi kan tetap aja Brazil kayak ya udah, Neymar juga bisa apa, Mas Neymar. Cedera mulu kan. Mas Neymar kaki kaca dia itu. Iya. Terus bayangin strikernya sekarang Brazil Richarlison yang Iya. kakal Maningson. Iya gak sih? Lu dulu Brazil ada Ronaldo, ada Rivaldo ya kan. Terus sekarang Richarlison yang cuma bisa begini doang nih. Kan gue ya. Namanya Afif Farhan. Kenapa sih? Ada pendukung Spurs di sini emangnya. Enggak Dulu ada sih. Bang Adi Sururi gitu lah, Pak. Iya enggak apa-apa. Ya lanjut terus. Ya itu jadi ya nih dan final nanti kan kalau nggak salah mainnya Senin dini hari, Minggu malam Senin dini hari. Barengan setelah Euro juga kan. Ya itu. setelah Euro Copa. Iya. Itu jam 2 terus jam 7 Pokoknya main. itu Final Euro kapan? Itu Senin Sen- di jam 2 Copa pagi. itu Copa jam 7-nya. Copa jam 7 paginya, malamnya Euro. Euro. Malam sebelumnya iya Dini Euro. harinya. Dini harinya. Oh my Beda god. berapa jam doang. Aduh, nanti Dan- malam gak bisa nonton lagi. No. Dan setelah Euro beres lanjut Olimpiade. Iya. Iya. pokoknya Tadi baru ada statement Pak Presiden Jokowi. Iya, tadi kan dikukuhkan kan hari ini kan. Iya.
Berangkat hari ini, bukan. Iya. Hari Berangkat ini. kalian Berangkat, semuanya. berangkat. Targetnya katanya 25 emas ya. Wow. Berapa Kaget ya? gua. Yang dikirim Apa padahal yang berangkat? Yang cuma- berangkat 29. Hmm. Kalau masih 25 mah kita sogok FIFA itu. FIFA lagi yang Kan disogok. Olimpiade kan Salah bukan langkah. FIFA. Nah, Oh bercanda ini iya. ya. FIFA Coba di- gimana bukannya bercandanya gimana? FIFA dibalik apa? Apa Tapi ya? Oke guys. Emang nyokap gue gitu kayak dulu kan gue dimandiin sama FIFA kan. lo dimandinnya sama Adriano Galliani. Iya betul. Makanya botak sekarang. Iya. Tapi ya kalau Olimpiade, ya kemarin gue juga wawancara Gracia Poli baru kan. Dia gue nanya, Kita juga udah ya. ya kan gue tapi beli Kan personal dia, berdua. dia duluan. Enggak lu duluan, lu duluan. duluan, lu duluan. Bukannya lo dulu tapping ya? Abis dari lu baru ke Oh, gua gitu. menembus batas. Gue lebih Oh, itu juga. in-depth aja sih. Di ya. hari yang sama. Enggak, kemarin Pak persis kemarin. Oh kemarin persis. Dia kerjain lagi. Enggak, gue kantornya. Oh, oke baik. Jadi gue nanya ke dia, gimana nih Gris, apa Olimpiade? Anjir. Iya, gitu. kebetulan dingin, Gris gitu. Jadi gue tanya gimana Karena peluang harap. Indonesia, ya Grisnya cuma bilang ya amin aja dulu lah. Maksudnya Olimpiade memang unpredictable kan. Tapi pasti kita dapat lah satu emas dari atlet Spider-Man kita. Iya Ya, iya iya panjat tebing, betul bisa. betul. Panjat tebing. Panjat Satu tebing, kayaknya betul. harusnya itu dapat sih. Ya jangan satu banget juga sih. Iya, harapan kita semuanya Iya. dapat. Ya semoga ya Ko Yuli masih bisa angkat besi juga kan. Oke. Eko Yuli masih. Masih. Lalu Zohri juga Iya, orang Zohri Lombok, juga lolos Lombok dia. Pride men. Oh, Lombok Pride Man. Gila larinya sama. Berembe kabar. Oh, Lalu Sate sorry, Rambige, eh. Balai Biung. Berembe kabar semeton nih semeton. Ah, gili Trawangan, gili Meno, gili Air. Beta mula Senggigi. Bukan. Leman Lombok nih Pak. Sumbernya Ada Sudeka. Leman Lombok nih. Beta Sone ambil sumber di ladang lagi. Pelecing kangkung. Mai. Merari. Saya merari. Arek saya merari. Saya merari. Dia belum merari dia. Lo closing pakai bahasa Lombok. Iya, Mek. Enggak closing, Mek. Kesimpulan semuanya gue bilang tadi. Baru closing. Iya. Baru habis itu closing. Pakai bahasa Lombok, Ya, Mek. Euro, Bape Bahasa sama Sasak, Copa bahasa Sasak. Amerika. Ayo. Ayo. Semeton jari senamian. Amin. Amin. Itu dia tadi kesimpulannya. Semuanya udah kita bahas. Copa Amerika semuanya nggak bisa gue. Apa semoton jari tadi itu Ini apa? semoton apa tuh tadi? Semeton jari senamian saudara-saudaraku sekalian Oh, gitu. ya terusin dong. Ya tapi gue nggak bisa merangkai kata-katanya. Ya Kak, ini bahasa ini aja, bahasa Sunda coba. Nah lebih lagi kan nih emang ngadi-ngadi lu emang. Biasanya kita akan mudah belajar bahasa baru tuh dengan bahasa kasarnya duluan. Apa? Betul. Ya sebenarnya kalau bahasa berbicara sehari-harinya bisa, cuman untuk merangkai kata-katanya nih gimana? Santai, enggak usah. Closing No aja. pressure, no pressure, We no got pressure. Closing aja ya. Iya, udah oke. Gimana Sekarang lagi kesimpulan dikit. kata-kata itu? Ya, abis ini kita ke TMC. Makasih Afif, narasumber yang ganteng sudah datang ke sini gitu. Jangan lupa tagline kita. Gitu. Oh iya, enggak cuma hore-hore. Ajarin kita dulu, nggak cuma hore-hore apa bahasa Lomboknya? Nanti kita pakai Hore-horenya nggak ada bahasa Sasaknya ya. Hore-hore tuh ya hore-hore. itu. Ya, nggak cuma apa? Iya. Not only. Ndek cuma hore-hore Oke, ndek gitu. cuma hore-hore. Enggak, kayak Lombok tuh gitu. Itu Pinipin. A-nya tuh juga jadi dia. Semeton jari senamian apa ya? Kenapa jadi sedih sih? Kok gue tiba-tiba Udah tuh blank closing, ya? suruh closing tuh. Kok gue tiba-tiba bilang ya? Ya udah, Gini closing nanti deh. pokoknya kita nggak Matur, cuma hore-hore. Matur tampi asih aja ya gue ya. Matur Matur tampi tampi. asih Afif. Wah dateng Sudah Jok. kusik sama Wah dateng Jok. Detik sore gak bisa lagi gue. Maafkan saya teman-temanku. Ini padahal orang Lombok banyak loh nonton di Iya, TikTok. wah gila. Par. Lombok mania, mantap. Itu anjing itu. Oh iya. Bohong banget, kagak ada baiknya gue. Lalu, lu Anita lalu siapa? Ya laki dong lalu. Lu agak-agak lu ya. Ya gue nanya, Anita lalu siapa gitu. Lalu Zori. Nah kalau lalu tuh untuk cowok, Oh. baik itu perempuan. Sebenarnya bacanya bukan baik tapi baik karena itu kan Baik. Q. Ada Iya. Q I. Berarti Hupner Baik. bukan Hapner ya kalau gitu ya. Hubner, Hubner, Struik, Beda ya. Mbappe, Bukan orang Lombok. ya, Lamine. orang Lombok. Siapa yang orang Lombok itu namanya? Ada saudara saya Lombok. Enggak, yang itu, yang pemain bola yang mau naturalisasi itu. Oh si siapa yang orang yang Paes. di Itali? Bukan Paes. Yang di Itali kok gue lupa Oh namanya. ini Audero bukan dong, itu Bandung. Calderon gitu. Nah, itulah pokoknya. Lawas sekali Belum Anda. posting tuh. Ya udah Iya. closing aja. Oke, kita balik lagi abis ini Detikers, jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Nggak cuma hore-hore.
segar kita ya setelah. Bentar. Oh iya. Karena kita udah pindah posisi nih. Ya, welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kita akan kembali bertemu dengan teman-teman NTMC Polri. Kali ini apakah kembali Brigadir Ade masih dari studio atau sudah berada di jalanan? Kita cek, coba kita sapa dulu. Halo Brigadir. Oh masih. Masih Brigadir Ade. Masih semangat Brigadir Ade. Masih. Semangat terus, Semangat tapi Brigadir Ade sudah mulai ini ya, meredup nyalanya. Tapi harus semangat dong untuk melaporkan kondisi jalanan terkini. Tadi udah disampaikan beberapa, tapi biasanya kalau makin sore makin macet nih karena orang udah mulai makin banyak yang pulang kantor. Oh iya, udah mendekati jam udah jam 5 lebih. Udah jam 5 lebih nih, berarti udah pada mulai bubaran kantor nih. Kita cek dulu nih kondisi di jalanan seperti apa. Silahkan Brigadir Ade. Baik, terima kasih Edo dan Mae. Selamat sore Detikers. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng. Arus lalu lintasnya terpantau sudah terjadinya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Begitupun dari arah sebaliknya, dari arah Menteng menuju ke arah Mampang ataupun Pancoran juga terpantau sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Dan meskipun begitu, kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota, harap perhatikan kembali kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Kondisi arus lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Grogol. Arus lalu lintasnya terpantau sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, begitupun dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kotanya. Dan terlihat bahwa perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light. Dan meskipun kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai padat, kami menghimbau untuk tidak menjadikan untuk tidak menjadikan jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Jomin Cikampek. Kondisi arus lalu lintas dari arah Cirebon yang akan menuju ke arah Purwakarta atau Cikampek, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Karawang atau Jakarta yang akan menuju ke arah Cirebon juga terpantau kondusif lancar. Dan terlihat di kawasan ini banyak sekali aktivitas angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya, dan harap antisipasi hal tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Dago Bandung. Kondisi arus lalu lintas dari arah Paster yang akan menuju ke arah Suropati, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Paster yang akan menuju ke arah Suropati melalui flyover Pasopati juga terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau bagi pengendara yang akan melintasi kawasan ini untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan tetap patuhi arahan petugas kami yang berada di lapangan dan jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sintia melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Edo dan Mai di studio. Alright. Terima kasih Brigadir Ade untuk laporannya. Semoga hari ini melanjutkan pekerjaan dengan semangat, dengan ceria, dan juga lancar-lancar sampai pulang semuanya. nanti. Terima kasih Brigadir Ade. Terima kasih semua, selamat bertugas. Ya, Selamat bertugas. bye-bye. Salam presisi. Salam presisi. Itu Kita dia. menuju Pulau Dewata kali ini. Tadi Lagi. kata Mae, ini kita kembali ke Bali. Ini beneran jadiin kali ini kita Detik Sore live from Bali. Yuk yang mau sponsorin kita datang ke Bali, silahkan. Mau maskapai penerbangan, Mau hotel, restoran, semuanya boleh. Travel, ayo daftar. Nanti kita akan bikinin konten yang bagus. Pokoknya kita bakal tayangkan semua fasilitas yang kalian punya di Bali di Detik Sore live dari Bali. Gila gak tuh? Bener. Tepuk tangan, Jadiin dong, guys. jadiin dong. 10 orang aja kru cukup lah ya. Kru cukup lah 10 Wow. orang gitu. Sponsor ya lebih dari 10 juga gak apa-apa. Tapi kalau sponsor tunggal juga gak apa-apa juga. Yang penting Apa-apa, budgetnya kalau gede. cukup ya kan. Ayo iklan. Open. Ayo Mas Widya. Ini Mas Widya udah nungguin juga kita nih. Oh iya, halo. Kali ini bukan Mas Gangsar tapi ya dengan Mas Widya.
Selamat sore Mas Widya. Selamat sore, Edo dan Mei. Ya, Mas, kita kalau misalnya live dari Bali boleh nggak kita pakai kantor Detik Bali? Silakan. Iya, dengan Kebetulan background ini bagus soalnya. di Bali lagi rame sekarang karena musim liburan sekolah. Oh gitu. Bukannya Iya. udah masuk anak-anak sekolah ya? Di Bali belum, masih pekan depan baru mulai sekolah. Oh. Dan kebetulan di Bali sekarang lagi ada agenda festival tahunan gitu. Apa ada apa? Pesta Kesenian Bali. Jadi itu adalah salah satu festival seni terbesar yang berlangsung selama sebulan penuh ketika musim liburan gitu. Nice. Jadi segala pementasan kesenian, kemudian tari-tarian, gamelan, dan berbagai jenis kesenian itu dipentaskan di ajang Pesta Kesenian Bali itu. Acaranya terpusat di mana nih, Mas Widya? Pesta Kesenian Bali dipusatkan di Taman Budaya Denpasar atau Art Center Denpasar. Jadi selain seniman-seniman Bali yang melibatkan ribuan seniman, juga mengundang partisipasi dari daerah lain juga. Dari kemarin itu ada dari Jogja, kemudian dari Sumatera Utara juga ada. Bahkan penampilan kesenian dari luar negeri juga terlibat di ajang Pesta Kesenian Bali ini. Wih, ini rame banget. Pantesan Bali rame banget. Dan dengan ramainya Bali ini kan sering banget yang ngadain festival atau acara budaya dan lain sebagainya. Wisatawan datang pastinya transportasi umum juga jadi sangat penting gitu ya. Iya, karena pasti pada akhirnya jalanan macet, butuh banyak alternatif pada akhirnya untuk Betul. orang-orang bermobilisasi. Sekarang tuh kayaknya banyak yang pakai kendaraan pribadi di sana ya, Mas Widya ya. Ya, benar banget Edo dan Mei. Jadi memang kondisi lalu lintas di Pulau Dewata ya, kalau kita lihat setahun terakhir memang beritanya ya tentang kemacetan, kemudian ulah tingkah para turis, kemudian termasuk juga kemarin akhir tahun 2003 ketika libur Nataru, di akhir tahun itu juga terjadi kemacetan yang cukup parah di daerah di kawasan menuju Bandara Ngurah Rai. Itu memang tidak diduga-duga ya sebenarnya, bahkan beberapa wisatawan itu sampai turun gitu dari kendaraannya demi bisa menuju ke bandara gitu. Jadi di Bali sekarang mungkin topik yang akan kita bahas ini tentang rencana Bali Urban Rail. Jadi di Bali itu sedang ada pengembangan sistem koridor perkereta-apian yang diharapkan bisa menjadi salah satu solusi mengatasi kemacetan di Bali gitu. Ini masih dalam wacana atau sudah ada payung hukumnya, Mas, untuk memulai proyek ini? Ini sudah ada payung hukumnya. Jadi pada Mei bulan lalu itu PJ Gubernur Bali mengeluarkan Pergub nomor 9 tahun 2024 tentang yang pada intinya memberikan penugasan kepada PT Jamkrida Provinsi Bali untuk menjalin kerjasama terkait pengembangan, pembiayaan, dan penyelenggaraan sistem angkutan umum berbasis kereta. Jadi sampai saat ini tahapannya masih dalam proses kajian dan tahap kajian dan pencarian penjajakan investor yang akan menanamkan investasi di proyek tersebut gitu. Oke, jadi proyeknya sendiri akan dijalankan dalam model kerjasama dengan badan usaha ya, alias juga termasuk ke swasta. Ini ya, memang bentuknya kan LRT atau MRT atau kereta dalam kota seperti apa, Mas? Kalau Bali Urban Rail ini memang belum ada keputusan yang final ya. Kalau dilihat dari statement dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali itu mengatakan bahwa skemanya itu akan nanti melihat usulan dari investor gitu. Tetapi besar kemungkinan proyek Bali Urban Rail ini akan menerapkan skema MRT dalam pembangunan. Jadi rencananya kereta ini akan dibangun dari Bandara Ngurah Rai, kemudian
ke utara ke kawasan Kuta di Sentral Parkir Kuta hingga nanti Seminyak, kemudian tembus di daerah Canggu. Nah, Canggu sendiri sekarang memang salah satu pusat pariwisata yang sedang hype di Bali ya, karena ya kemacetan juga yang dulunya dari daerah Kuta sekarang berangsur-angsur ke daerah utara sampai ke Canggu. Itu jadi kemungkinan proyek ini ada ada model kereta bawah tanah, tetapi juga kan karena di daerah Kuta itu kan daerah padat penduduk, kemungkinan di daerah Kuta ini sampai Seminyak itu nanti akan model transportasinya adalah kereta bawah tanah, kemudian ke utara lagi ketika melewati daerah yang tidak cukup padat penduduk itu mungkin nanti akan di atas tanah seperti itu. Itu masih dalam proses pembahasan juga sih, nanti sambil wait and see proposal yang diajukan oleh para investor gitu. Jadi sejauh ini sudah ada 5 investor ya yang ingin mengajukan atau menawarkan proposal terkait pembangunan LRT itu kan salah satunya ya. Jadi proyek besarnya itu Bali Urban Rail itu. Ada 5 perusahaan itu dari dalam negeri dan ada juga dari Cina dan Eropa seperti itu. Oke. Nilai investasi udah tahu belum Mas? Berapa Mas yang dibutuhkan? Nilai investasi itu diperkirakan memang belum ada secara pasti sih, tapi yang sudah sounding itu mencapai 300 triliun, sekitar 20 miliar US dollar. Sudah ada informasi nggak Mas, kira-kira nanti kalau jadi beroperasi begitu akan diberlakukan 24 jam kah? Karena mengingat Bali kan daerah pariwisata yang nggak pernah mati juga kan ya, dari pagi ketemu pagi lagi selalu ramai. Ya, secara teknis itu sih sejauh ini belum ada pembahasan ya di Pemprov Bali. Pemprov Bali termasuk juga terkait tarif, kemudian targetnya seperti apa, siapa yang disasar, itu juga masih belum dipastikan. Kemarin beberapa hari yang lalu Masyarakat Transportasi Indonesia Provinsi Bali atau MTI Bali itu mendorong agar pemerintah Provinsi Bali membuat kajian yang detail agar bisa terkait dengan tarif, kemudian berapa jam itu beroperasi, targetnya seperti apa, itu masih belum ada keputusan ya, karena sejauh ini masih yang saya katakan tadi, proyek ini masih wait and see gitu dari tawaran investor yang ingin berinvestasi. Tapi besar kemungkinan proyek ini akan kalau PJ Gubernur berharapnya sih tahun ini bisa segera dimulai gitu. Dan pengumuman investor yang akan berinvestasi di proyek ini kemungkinan akan diumumkan pada pekan ketiga bulan Juli ini. Jadi ya sekitar 2 minggu lagi lah. Iya, bentar lagi dong ya. Nah, ya. Jalurnya yang paling jauh udah adakah Mas? Tadi dari jalurnya bandara yang baru ya? Dari bandara ya? Dari Bandara Ngurah Rai itu memang di sana salah satu pusat kemacetan ya, dari arah Kuta itu, kemudian masuk ke Sentral Parkir Kuta ke arah utara, kemudian tembus ke Seminyak, dari Seminyak ke Kuta Utara masuk Canggu. Berarti ujung ke ujungnya bandara ke Canggu. Oh, cuman sampai Canggu rencananya. Sampai Canggu. Itu kalau tidak salah sekitar 27 km bentang. Cukup besar nilai investasinya sampai 300-an triliun tadi mungkin karena ada bawah tanah. Iya. Iya. Wah, Disbud, keren banget. Dinas Perhubungan sendiri mengakui bahwa dengan nilai investasi yang besar itu kemungkinan pendanaan juga masih sedang dipikirkan. Tetapi tahun lalu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sempat memberikan penawaran gitu untuk pendanaan proyek ini, 51%-nya diserahkan kepada Pemprov Bali, kemudian 49%-nya dari pemerintah pusat gitu.
Cuman itu masih Oh gitu. Berarti konsep pembiayaannya 51% dari Pemprov Bali, 49% pemerintah itu yang pusat. LRT. Itu yang Jadi LRT. LRT yang kan Bali Urban Rail ini kan LRT itu hanya salah satu bagian dari Bali Urban Rail itu. Oh gitu. Jadi ada LRT, ada MRT. Iya, kemungkinan seperti itu. Yang LRT kemana, yang MRT yang kemana, Mas? Yang LRT itu sejauh ini yang sudah dikaji oleh Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan. Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan perusahaan dari Korea Selatan itu yang di daerah Kuta yang LRT-nya. Oke. Nah, urban yang sedang penjajakan investor itu yang saat ini yang Urban Rail itu, Bali Urban Rail itu. Yang MRT. Ya, kemungkinan seperti itu. 300 triliun tadi itu keduanya berarti. Maksudnya Urban Rail. Bali Urban Rail. Itu LRT itu. Nanti kan itu salah satu stubnya gitu. Iya. Sudah ada tanggapan belum Mas dari masyarakat setempat, warga Bali sendiri terkait dengan rencana ini? Kalau riak-riak dari masyarakat umum sih belum terlalu ada ya. Tetapi masyarakat transportasi Indonesia Provinsi Bali itu ya seperti yang saya katakan tadi, sebaiknya membenahi sistem transportasi publik di Bali sebelum misalnya karena ini kan proyeknya mungkin tidak bisa cepat ya. Betul. Di sisi lain jumlah kendaraan di jalanan Bali itu sudah sangat-sangat membludak. Nah, data dari Angkasa Pura dari Bandara Ngurah Rai per hari ini pada semester 1 2024 itu jumlah penumpang yang dilayani Bandara Ngurah Rai itu sudah sampai 11 juta penumpang. Jadi naik 16% dari periode yang sama di tahun 2023. Nah, pada data dari sepanjang 2023 itu selama 2023 itu ada 15 juta wisatawan yang berkunjung ke Bali. Nah, targetnya tahun ini 20 juta wisatawan yang akan berkunjung ke Bali. Jadi dengan dengan sistem jalanan Bali yang tidak terlalu luas didatangkan jutaan wisatawan itu ya memang masyarakat transportasi Indonesia atau MTI Bali itu menyarankan agar pemerintah juga memperbaiki kendaraan transportasi umumnya gitu. Ya, mestinya sih kalau payung hukumnya sudah dikeluarkan, diterbitkan, artinya pemerintah serius ya mengembangkan, merealisasikan wacana ini, dan wacana ini sendiri sebenarnya sudah cukup lama kita dengar bahwa Bali akan dibangun LRT, MRT untuk menuntaskan masalah kemacetan. Cuma memang sampai hari ini investornya pun belum dapat gitu. Tapi ya kita doakan semoga bisa cepat realisasi karena memang Bali butuh transportasi umum baru gitu karena macetnya, penduduknya tadi disebutkan jumlah wisatawannya makin banyak, mau nggak mau memang harus diubah gitu bagaimana budaya orang bertransportasi di Bali sana. Kalau saat ini berarti memang kalau transportasi umumnya saat ini di Bali tuh apa ya Mas ya? Apakah ada bus antar daerah, kabupaten? Damri gitu? Ada Transmetro Dewata sebenarnya, cuman bus ini melayani daerah Denpasar, Badung dan Gianyar dan Tabanan ini nggak terlalu dilirik gitu. Nggak selain itu juga kedatangan di halte itu masyarakat sering nunggu gitu. Jadi tidak tepat ya waktunya. Kurang armadanya juga kurang ya. Iya, itu juga sih salah satunya karena kan juga mereka menggunakan jalur umum kan, jadi nggak khusus bis gitu. Jadi mereka juga macet kalau misalnya juga gitu ketika macet ya mereka juga ikut macet. Tetapi belakangan juga ada wacana akan ada penerapan wacana bus listrik kota. Jadi kayak menerapkan ada jalur khususnya seperti Transjakarta. Cuman ya ini masih baru wacana sih, belum tahu apakah bisa terwujud atau tidak. Karena kalau melihat
kalau dibuatkan rute khusus seperti itu, sepertinya jalanan di Bali udah tidak tidak bisa gitu, karena yang Iya, ada kan saat ini makin aja macet sudah juga. Banyak pengorbanan pasti ketika Iya. itu Iya. akan dibangun nanti. Betul. Oke, Baik, gitu terima kasih Mas sepertinya, Widya. Mas Vidya. Kita nantikan konkretnya nanti akan seperti apa proyek ini akan dijalankan, karena katanya 2 minggu lagi kemungkinan akan ada informasi baru terkait wacana ini. Mudah-mudahan cepat direalisasikan juga proyeknya. Iya. Jadi nggak lama-lama realisasinya, sehingga masyarakat juga bisa makin cepat untuk bisa menikmati ini, walaupun kita belum tahu ya kapan nanti akan selesai ini. Terima kasih banyak Mas Widya. Terima kasih Edo dan Mei. Selamat bertugas kembali. Ya. Udah jam Bye-bye. Sampai 6:30 jumpa nih lagi. di sana. Iya, betul. Wita 1 jam. soalnya. Wita. Jam 6:30. Kalau ngomongin Bali itu memang kalau seperti yang tadi Mas Widya bilang lagi rame nih di sini. Tapi kayaknya anytime kita datang Rame ke terus. Bali itu selalu rame Kecuali dan juga pas pandemi ya. dan pas nyepi. Iya, nyepi juga. Gue pernah kembali ke Bali itu di 2021. Jadi setahun saat setelah pandemi. PSBB itu ya. Pas pandemi masih, itu Bali sepi banget sih memang. Ya, gitu. emang, Tapi udah bisa berpergian orang-orang. Cuma itu adalah salah satu decision yang baik lah waktu itu, berlibur di tengah pandemi. Oh, itu dalam konteks liburan beneran, bukan liputan Bukan ya? liputan. Jadi ya menikmati Bali yang sepi itu jarang-jarang soalnya. Pakai masker nggak? Pakai masker Tetap dong, pakai tentu. masker ya. Karena waktu itu aku juga Toko-toko sempat tutup semua Iya juga. bener. Aku sempat ke sana juga tapi dalam konteks liputan nih. Semacam kita tuh ingin mengajak orang untuk yuk kita bangkit lagi nih pariwisata terutama di Bali, tapi tetap dengan menerapkan aturan kesehatan gitu. Protokol Jadi ya. betul, dengan protokol kesehatan. Jadi tiap kita datang ke tempat wisata itu di awal atau di opening kita harus itu wajib menampilkan satu scene di mana kita masuk, Melakukan pemeriksaan protokol suhu, kesehatan, betul, ya, terus cuci tangan dan selalu pakai masker. Kalau maskernya dirasa sudah beberapa jam dipakai harus diganti, deh gitu. Jadi menghindari kerumunan, hal-hal seperti itu. Jadi waktu itu liputannya berasa kayak ngasih tutorial gitu. Betul. Tutorial Karena liburan. harus selalu kayak gitu ya. Tutorial liburan di Bali supaya Di tengah Bali pandemi. ini di tengah pandemi supaya Bali juga geliat pariwisatanya Bangkit lagi gitu. Ih, seru sih Kangen sebenarnya gak saat dicolok itu. hidungnya? Kenapa? Kangen gak dicolok hidungnya? Sekarang mau dicolok sendiri. Alias gupil. Wah, itu mah tiap malam kayaknya ya. Tapi emang masa-masa itu tuh kalau diingat-ingat, ih kita berhasil yang Melewati ini ya. ya. Kalau dipikir-pikir kayak mau kemana-mana harus tes dulu apa banyak Ribet banget deh. Mulai yang dari awal-awal dulu harus masih yang pakai kertas manual hasilnya kita kasih kalau misalnya naik pesawat. Iya, Kan ada hasil itunya. Sekarang udah ada pakai aplikasi. Udah terus akhirnya pakai aplikasi, terus akhirnya nggak dipakai lagi karena sudah Padahal tidak udah sampai menjadi. diubah namanya ya. Iya terakhir Jadi apa ya namanya? satu apa gitu. Oh iya One Heart. benar. One Heart. Iklan dong. Kita break dulu kalau gitu. Kita iklan dulu deh kalau Iklan. gitu Detikers Bener. ya. Kita masih akan balik lagi gitunya dengan satu segmen terakhir ya, pastinya kita tunggu-tunggu. Ya ini seru banget nih kalau sama Pak Firman nih. Iya, katanya mau bahas emas soalnya. Ih bukan. Iya. 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 Katanya investasi yang paling berharga adalah keluarga. Bukan. Karena sama keluarga bisa ngutang. Gak semua keluarga mau kasih utang ya. Tapi harusnya utang pertama kita tuh ke keluarga, bukan ke Utang apa dulu nih? utang Budi. uang lah. Oh utang uang, kirain utang budi. Nantilah kita tanya sama Mas Firman ya. Oke. Jangan kemana-mana, Detikers, tetap di Detik Sore. Ya cuma hore-hore. Kenapa ya? Balik lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kali ini kayaknya sunset talk kita didukung oleh sunset yang beneran ada. Cakep. Can you see it? Gak Kameranya kelihatan kenapa tapi jadi ya. tilt down Kameranya ya? di Agak atasin itu boleh dikit nggak? dong. Gak bisa ya? Ih, udah di setting kameranya dok. Padahal judulnya Sunset Talk ya. Iya, harusnya ada semburat-semburat Harus ada sunset sunsetnya. talknya Ini harusnya. malah ke situ. Itu apaan? Kerja dong campers, makan mulu.
Bukan gue yang bilang ya, bukan gue yang bilang. Edo yang bilang. Kerja kok. Sama narasumber kita kali ini juga baru kembali kerja lagi. Oh, habis liburan soalnya. Coba kita tanya. Habis surfing. Jadi kalau selama ini surfing kehidupan, kemarin surfing laut akhirnya. Kalau selama ini surfing untuk investasi, Iya. sekarang kemarin surfing di laut beneran. Di laut beneran. Ada Pak Firman Marihot kembali Ya. hadir di Detik Sore. Terima kasih sudah hadir lagi. Ya, Pak. makasih Mas Edo, Mbak Mae. Ya, Sudah segar kembali ya. Pak ya Firman perlu liburan perlu. Perlu lah. Tapi liburan sebaiknya pakai dana darurat atau dana yang emang udah disiapin buat liburan? Udah disiapkan dong. Oh, Harus itu sudah disiapkan. Masuknya ke dana apa kalau dana liburan? Dana liburan. Oh, kemarin Ya. kok kita belum ada ngebahas dana liburan? Nah, nanti Sekarang kita bahas. nanti kita Langsung bahas sekarang ya. kita bahas. Nah, nanti ke depan kita siapkan kalau mau liburan itu bisa menabung di investasi di reksadana. Kita kerjasama dengan Antafaya. Oh. Ada 7 destinasi yang kita siapkan. Nah, tunggu dalam waktu dekat. Jadi liburan akan bisa aman tanpa menggoyang atau Yes. mengganggu dana-dana lain. Yes. Tapi kita rencanakan dengan ini ya jangka waktu tertentu ya. Ya, nah coming soon. Iya, Nah, itu boleh, lagi boleh, kita boleh, siapkan boleh. dengan Antafaya. Karena pertimbangan terbesar kadang kalau mau liburan apalagi sekeluarga itu adalah ini kita pakai dana yang mana nih gitu Ya. kan. Apakah memang dananya sudah disiapkan untuk liburan atau memang tabungan Ya. untuk bermacam-macam tapi akhirnya ya udahlah dipakai buat liburan Ya, gitu. enggak. Kita harus sudah siapkan anggarannya. Nah, anggaran itu kita udah persiapkan. Seperti yang kita bahas kan, kita mesti membuat plan dulu tujuannya apa. Iya, benar-benar. Lalu kita mulai persiapkan kapan tuh kita mau butuhkan, berapa lama. Nah, itu kita siapkan. Nah kalau sekarang kan kita akan membahas investasi apa yang paling Berharga. Dalam hidup. Keluarga tadi kita bilang, kita Pak. bilangnya tadi keluarga Harta yang paling berharga adalah keluarga. Karena bisa ngutang tadi saya bilang. Iya, karena katanya utang pertama kita dalam kehidupan itu adalah sama keluarga katanya. Bukan pinjol ya, bukan. Bukan. Ya. Tapi nggak pinjol tapi dibungain. Sama keluarga biasanya nggak dibungain, justru bisa nggak bayar kalau sama keluarga. Kalau keluarganya baik ya Doi ya. Alhamdulillah kalau punya keluarga baik ya. Apa ini Pak investasi yang paling berharga dalam hidup apa? Oke, nah sering sekali kalau kita bicara soal investasi yang paling berharga tuh langsung kita berpikir apa tuh? Emas ya, Iya. properti atau saham. Duniawi banget lah ya. Nah, dunia banget lah. Tapi sebenarnya ada aset yang lain yang sebenarnya tuh yang paling penting dan yang paling berharga itu adalah waktu. So philosophic. Nah, Oke. waktu. Nah, ini yang paling penting. Nah, kalau Karena kita dia tidak bisa balik lagi ya. Yes. Nah, jadi kalau kita memahami investasi, kenapa waktu ini adalah investasi yang paling berharga, itu dua hal yang kita mesti bahas. Yang pertama, kita mesti memahami tentang nilai waktu. Yang kedua, mengapa waktu adalah investasi yang terbaik. Nah, yang pertama dulu nih, mengapa menghitung nilai waktu. Di dalam personal finance ya, atau investasi, itu ada namanya time of value. Ya. Nah, nilai waktu dari uang misalnya. Jadi ada nilai waktu dari uang. Jadi kita misalnya hitung sekarang kebutuhan pengeluaran saya per bulan 5 juta. Nanti ketika pensiun 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun lagi itu nilai waktu dari uang itu menjadi berapa? Ya. Nah, jadi kalau begitu ada nilai waktu dari uang, ada nilai waktu dari emas, ada nilai waktu yang tidak kalah penting, nilai waktu dari diri kita. Misalnya saya nih untuk ke depan menjadi berapa. Nah, itu yang pertama. Lalu secara formula, ini menarik nih, kita masih paham. Nilai waktu ini, variabel waktu ini, kalau kita menghitung secara rumusan formula, itu pangkat eksponensial, fungsi eksponensial. Nah, berarti kalau kita di matematika ingat ada linear, ada eksponensial. Jadi kalau misalnya 2 pangkat 7 itu 128. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, tapi kalau linear 2 kali 7, 2 tambah 2 tambah 2 7 kali itu berarti 14. Jadi 14 dengan 128 itu jauh banget bedanya. Contoh, sama-sama misalnya 2 pangkat 1 dengan 2 kali 1. Itu 2. 2 kali 3 8, 2 kali 3 8, 2 pangkat 3 8. 2 tambah 2 tambah 2 itu 6. Ya, tetapi kalau di 7 ini udah 128 dengan tadi 14. Jadi kita bisa melihat waktu ini, variabel waktu ini dalam perhitungan secara matematik itu di dalam fungsi menghitung nilai waktu, nilai uang
itu fungsi eksponensial. Jadi waktu itu sangat penting. Nah, itu dari sisi formula kalau kita mau menghitung secara matematik. Waktu itu ternyata punya arti yang sangat luar biasa dalam kita menghitung nilai uang. Nah, lalu yang berikutnya tadi, ada nilai waktu dari uang, berarti ada nilai waktu dari diri kita. Nah, mengapa investasi waktu itu paling berharga? Yang pertama, sumber dayanya terbatas. Contoh Mbak Mae, dia mau beli banyak jaket ya, atau misalnya sepatu ya, dalam waktu 1 bulan misalnya ada berapa pasang, bisa. Tetapi Mbak Mae nggak bisa nambah dalam 1 hari itu 36 jam. Ya. That's why it called limited ya Pak. Nah, masing-masing kita apapun status sosialnya hanya punya waktu 24 jam. Artinya apa? Kita perlu menggunakan waktu yang terbatas ini sedemikian rupa sehingga hidup kita itu mencapai kesuksesan atau lebih baik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini ada hubungan tadi harta yang paling berharga keluarga. Apa tuh? Waktu ini merupakan nilai yang tak terhingga. Kita nggak bisa ukur dengan yang namanya uang. Kenapa? Karena waktu itu nggak bisa dikembalikan. Waktu yang sudah berlalu itu nggak bisa dikembalikan. Kita hilang handphone, kita bisa beli. Kita hilang jam, kita bisa beli. Hilang sepatu bisa beli. Tapi kita hilang waktu, kita nggak bisa beli. Nah, artinya apa? Kita perlu menyiapkan, menggunakan waktu ini untuk belajar, untuk bekerja, menyediakan waktu untuk orang yang kita cintai, keluarga kita, menghabiskan waktu dengan mereka. Tujuannya karena ini bisa menciptakan kenangan dan keterampilan itu yang tidak lekang oleh waktu. Makanya ada kata, gua nyesel ya, kenapa ketika orang yang gua kasih ada, gua nggak sediain waktu dengan baik. Nah, kenapa ada kata penyesalan? Karena waktu nggak bisa kita kembalikan. Nah, itu sebabnya kita perlu menggunakan waktu itu dengan baik. Nah, nilainya tak terukur. Gue nyesel ya kemarin kenapa nggak beli saham ini ya. Gue nyesel ya kemarin kenapa nggak nembak dia ya. Gue nyesel dulu waktu SMA kenapa nggak belajar yang benar supaya jadi dokter hewan. Kan nggak bisa dikembaliin ya. Nggak, gue bukan bilang gue nggak belajar dengan benar ya. Tapi memang pada saat itu ada tujuan as a person gitu kan kita punya skill masing-masing gitu ya Pak Firman ya. Ada kesukaannya, skillnya kemana. Tapi gitu. kalau pakai teori itu berarti nggak ada kesempatan kedua namanya. Nggak ada kesempatan kedua, maksudnya kesempatan kedua tetap ada. Ibaratnya kalau misalnya kita udah merasa gagal, setiap orang pasti gagal kan. Yang terpenting kan bukan masalahnya, tetapi yang terpenting merespon terhadap masalahnya. Betul. Nah, jadi waktu udah nggak bisa kita kembalikan, tapi waktu kedepannya itu harus kita bayar. Kegagalan kemarin kita harus gantikan sehingga dengan waktu yang tersisa kita bisa capai, kita bisa kembalikan tujuannya itu loh. Apakah itu artinya di usia berapapun kondisi finansialmu saat ini sedang tidak baik-baik saja, kamu masih bisa tetap bounce back gitu. Bangkit lagi. Iya, bisa. Sangat bisa ya. Kita bisa melihat banyak orang sukses di saat mereka membangun bisnis usahanya ketika umur mereka bukan muda lagi gitu. Betul. Loh. Ya. Nah, karena apa? Tetapi mereka adalah orang yang menggunakan waktu dengan baik. Mereka tahu waktu adalah investasi yang terbaik. Oke. Nah, kita itu. kayak lagi muasabah ya, Maya ya. Iya, itu mendengarkan Mas Firman tuh dari tadi kayaknya gara-gara habis liburan deh ini. Jadi gitu. Ngobrol soal waktu gitu kayak. Bener. Karena kemarin tadi ngumpul sama keluarga. Ya, gitu, contohnya itu ngumpul sama keluarga kan adalah waktu yang nggak akan terulang. Mungkin anak-anak sekarang, anak-anaknya Mas Firman mungkin lagi seneng main surfing. Kalau nggak ditemenin, tahu-tahu mereka udah jadi atlet surfing gitu misalnya. Iya bisa. Udah atau nggak mau lagi main melewatkan surfing sama ayahnya gitu misalnya gara-gara udah makin dewasa. Betul. Karena saya pernah melihat ada satu kakak adik nih, ya, yang kakaknya itu sebenarnya adiknya lebih kaya loh. Tapi kakaknya itu nggak pernah membawa orang tuanya untuk jalan-jalan liburan. Oke. Adiknya, kakaknya sering. Ya. Saya perhatiin ketika orang tuanya tidak ada. Itu penyesalannya luar biasa dia. Dia bilang apa? Kenapa ya saya nggak pernah ajak orang tuh? Nah, itu tadi saya bilang. Ya, waktu itu nilainya tak terhingga. Kalau dia udah lewat kita nggak bisa kembalikan. Nah, makanya gunakan waktu untuk belajar tadi, ya, lalu untuk menyediakan waktu untuk menghabiskan dengan orang yang kita cintai dengan keluarga. Karena dia nggak bisa balik.
Nah, handphone hilang kita bisa beli lagi. Waktu hilang kita nggak bisa beli lagi. Nah, ini konteks pembicaraan kita akhirnya jadi filosofis Mas ya. Firman Pak Firman mau mengencourage kita untuk beli tiket liburan untuk Anda dan keluarga Anda sekarang. Bukan hanya begitu. Bukan hanya gitu. Apa goalsnya nih Mas Nah. Firman dengan investasi waktu ini? Nah, jadi yang ketiga nih ada hubungannya. Bahwa waktu itu juga adalah modal untuk kesuksesan. Oke, seperti apa itu? Nah, jadi kita menyediakan waktu penjelasannya? kita untuk kita belajar ya. Lalu misalnya untuk pengembangan diri, untuk pendidikan dan lain-lain. Jadi keterampilan lalu pengetahuan yang kita dapatkan dari waktu yang kita habiskan dari belajar dan berlatih, itu modal yang paling besar. Nah, kalau dikaitkan dengan investasi sama. Banyak sekarang orang tidak mau langsung berinvestasi karena apa? Dia bilang, "Nantilah, tunggu saya nanti ketika sudah bekerja deh. Sesudah bekerja, tunggu saya nanti gajinya udah sekian deh. Tunggu Banyak deh. excuse. Nanti sesudah saya." Nah, sementara tadi kita udah bahas, waktu itu di dalam menghitung biaya nilai masa depan, menghitung nilai masa depan, itu fungsi eksponensial. Ya. Nah, dengan jumlah uang yang sama, dengan jumlah uang yang sama yang tadi 2 tuh, ya, itu kalau pakai linear itu hanya 14 juta. Tapi kalau dengan itu, eksponensial, jauh. Jadi waktu yang ada gunakan dengan baik, jangan tunda-tunda. Coba kita tanya, apa yang menjadi penyesalan Edo tadi? Tiba-tiba terlintas. Oh, gue selalu bilang gini, kalau gue bisa ngomong ke umur gue di masa muda atau to my 10 younger year, gue akan bilang nabung lo dari sekarang gitu loh. Investasi lo dari sekarang gitu loh. Pikirin itu karena akan sangat berguna nanti di masa depan gitu. Gue selalu bilang gitu kalau gue bisa ngomong ke diri gue yang lebih muda gitu. Gitu. Kalau Pak Firman apa? Dan investasi ya. Kalau Pak Firman apa kalau bisa ngomong ke diri yang lebih muda mungkin di usia 20-an di masa lalu? Ya, saya hampir mirip dengan Mbak Mae. Saya dulu tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Lebih banyak mainnya gitu. Ya. Banyak mainnya aja begini ya. Gimana belajar? Nah, berarti kita ada faktor luck, keberuntungan. Betul. Tetapi sesudah saya menyadari itu, setiap waktu, setiap detik itu saya pergunakan semaksimal mungkin. Betul. Pada akhirnya. Karena mau nggak mau kita harus survive dengan itu ya Pak Firman. Karena kan nggak bisa balik lagi ke belakang juga. Ya itu, maksudnya kalaupun misalnya katakan kita tidak belajar dengan baik, tidak mendapat hasilnya dengan baik, ketika kita punya kesempatan, mau nggak mau harus all in. Mungkin itu ada hubungannya juga dengan yang lo tanyain tadi, Dok. Apa? Oh itu yang tadi. Ya kan? Lo harus belajar. Iya. Harus belajar apapun kondisinya kan. Emang kalau mau belajar lebih giat mau jadi apa sih sebenarnya dulu tuh? No, konteks belajar itu nggak cuman belajar di sekolah. Waktu sekolah. Iya kan pengennya kalau dulu belajar lebih giat gitu. Sebenarnya bukan belajar lebih giat ya. Nah makanya gue bilang tadi kan kita setiap orang punya skill, punya kesukaan masing-masing. Biasanya waktu penjurusan SMA tuh kan ada tesnya tuh. Kita lebih cocok masuk kemana. Setelah kesini tuh gue baru menyadari gue pengen jadi, gue mencintai binatang gitu loh. Gue pengen jadi dokter hewan, bisa nolong banyak binatang gitu. Nggak usah bayar gitu, maksudnya pengen supaya bisa gitu loh skill ilmu yang aku punya. Tapi kan dulu nggak berpikir sejauh itu gitu loh Pak Firman. Jadi dulu ya udah ngikutin skillnya apa, kesukaannya apa gitu. Tapi ternyata sekarang tahu gitu kan. Namanya juga penyesalan dong. Iya, kalau di depan namanya pendaftaran. Ya ampun jadul sekali. Nah, frase itu kita gunakan. Ya, makanya penyesalan itu muncul karena apa? Karena waktu nggak bisa dikembaliin. Nah itu dia. Kalau waktu bisa dikembaliin, nggak akan ada kata penyesalan. That's the point. Gitulah. Ada penyesalan lagi, mungkin bisa dikeluarkan. Enggak boleh tahu terlalu larut dalam penyesalan. Kita harus life goes on gitu. Jadi harus tetap terus berjalan. Dan seperti yang tadi dibilang juga bahwa selalu ada kesempatan kita untuk bangkit lagi gitu. Nah misalnya kayak katakanlah sekarang kita belum punya tabungan, nggak apa-apa. Ayo kita mulai di tanggal berapa besok gajian, langsung sisihkan. Nah, besok juga bisa. Iya, jangan tunda-tunda. Karena waktu itu mahal. Gak bisa balik. Nah tadi ingat fungsi waktu, fungsi variabel waktu eksponensial. Semakin waktunya panjang, semakin kita punya nilai yang lebih maksimal hasil investasinya.
Jadi waktu adalah investasi yang paling berharga dalam hidup. Betul. Kalau lagi ada waktu, maksimalkan gitu Pak ya. Intinya di situ ya. Baik. Betul. Maksimalkan. Betul. Iya betul. Makanya kalau lagi kerja tuh jangan malas-malesan Detikers, maksimalin. Betul. Kalau lagi belajar jangan malas-malesan, maksimalin. Betul. Optimalkan. Dan Tapi yang jangan lupa namanya- liburan. Ya. Betul. Dan yang namanya belajar itu kan gak mesti di tingkat pendidikan sekolah yang Formal formal, gitu ya. gitu Betul. kan. Belajar kehidupan juga kan Betul. Berat menjadi sekali. investasi tadi kita untuk ada kedepannya. disinggung soal liburan tadi ya, singgung Iya. liburan. Nah, kita perlu juga menyediakan, jadi kalau dalam investasi ada namanya diversifikasi. Nah, dalam hal menggunakan waktu juga ada diversifikasi. Mana waktu untuk belajar atau bekerja, mana waktu untuk saya misalnya untuk keluarga, mana waktu untuk saya istirahat atau misalnya rileks. Ya. Karena dengan kita memaksimalkan penggunaan waktu yang tadi ini, itu akan memaksimalkan hidup kita lebih maksimal, ya, lebih efektif. Tanpa kita harus mengorbankan kesehatan atau kebahagiaan yang lain. Nah, karena banyak orang dia kejar sedemikian rupa, tapi dia nggak sediakan waktu untuk keluarga. Akhirnya menyesal sesudah anaknya besar-besar, dia punya waktu tapi anaknya nggak mau ketemu tuh. Iya. Mas Firman selalu bawanya ke konteks keluarga ya. Iya. Karena memang pada faktanya orang-orang tuh kalau mikir harus punya anak atau anak dijadikan investasi tuh bener gak sih Pak? Maksudnya untuk masa tua nanti biar ada yang ngurus atau apa gitu gak sih Pak? Kalau dulu ya ibaratnya dulu ladang banyak, orang punya anak dia bisa membantu Punya untuk butuh ngeladang. butuh SDM banyak gitu ya. Butuh SDM banyak. Kalau sekarang kan enggak, yang ada adalah biaya pendidikan mahal. Nah, sementara anak juga sekarang lebih ke arah kalau kita lihat Gen Z milenial, gue lebih suka healing, nggak mau tambah kerja dan lain-lain. Nah, jadi setiap waktu, setiap momen tuh keadaan berubah. Nah, kita perlu melakukan penyesuaian terkait dengan kondisi tersebut. Nah, tetapi yang paling penting di sini, waktu itu identik karena kita yang menggunakan secara pribadi. Nah, kita harus bertanggung jawab dalam menggunakan waktu itu. Kaitan dengan investasi, jangan tunda-tunda. Jangan nunda-nunda. Jangan nunda-nunda. Nah, segera download aplikasi investasiku. Betul. Betul Salah satu dong. cara termudahnya adalah dengan download aplikasi investasiku. Di sana bisa edukasi ada di sana. Betul. Investasi juga Investasi bisa, tentunya jelas. apalagi. Nah, Banyak macam-macam. Bahkan kalau nggak tahu memulainya dari mana juga di sana ada edukasinya juga. Bahkan ada Betul. manajer investasinya juga betul. ada. Yang Ada penting RM-nya. sediakan modalnya. Betul, nanti mau liburan, mau healing kita ada bisa menabung di reksadana. Ada produknya kita lagi siapkan coming soon ya. Kita kerjasama dengan Antafaya. Alright, itu nanti akan kita bahas juga ya Pak ya. Boleh. Pasti dong. Gimana caranya supaya liburan aman, nyaman tanpa ganggu kantong belanja gitu. Ya. Kantong belanja apa sih? Duit belanja. Iya, iya. Pos-pos yang lain ya. Pos-pos yang lain tentunya. Alright, terima kasih untuk liburannya yang sudah diselesaikan Pak Firman sehingga akhirnya dapat inspirasi. Jujur Pak Firman, kalau boleh jujur, topik ini lahir mendapatkan inspirasi ketika liburan atau memang sudah disiapkan sejak lama? Saya sudah siapkan sejak lama. Karena apa? Karena memang yang paling mahal itu kalau dasar dari sebuah kita mau membuat perencanaan keuangan, Memang waktu. Waktu. Ya. Waktu ya. Jadi menggunakan waktu secara maksimal, tidak menunda-nunda, langsung bereksekusi dan sembari belajar untuk kita memulai. Sebagai orang yang kita tuakan di sini Pak Firman, Ya. budaya manusia itu kan cenderung ke procrastinating gitu. Menunda-nunda. Menunda, betul. Gimana caranya supaya jadi manusia yang tidak menunda-nunda? Ada ininya nggak? Apa namanya repetisi atau mungkin mantra yang Oke, dilakukan? yang pertama dia harus punya skala prioritas ya. Karena kalau misalnya dia nggak punya skala prioritas mana yang penting, mana yang wajib dilakukan, dia pasti akan bilang nggak ada yang penting nih, makanya ditunda. Nah, tetapi seharusnya dia harus belajar apa yang ada di depan segera lakukan, jangan ditunda. Kenapa ketika dia menunda yang tadi, dia menghabiskan waktu yang seharusnya dia bisa pergunakan. Karena dia tunda, akibatnya apa? Waktu yang seharusnya dia bisa kerjakan untuk hal yang lain, dia harus ambil tuh waktunya untuk dia kerjakan pekerjaan yang dia tunda. Nah, jadi kalau mau hidup maksimal, ya belajar untuk tidak yang tadi menunda pekerjaan. Belajar untuk tidak menunda, atur skala prioritas. Jadi Ya. kita tahu yang mana yang harus kita Ya, prioritaskan termasuk ya. saat ini jangan tunda untuk berinvestasi. Tentunya dong. Ih bagus banget sunsetnya.
Jangan tunda berinvestasi, menabung juga ya. Jangan lupa pokoknya, dan jangan lupa liburan. Iya, itu Supaya penting. nggak stres. Itu penting. Yes, kalau gitu terima kasih sekali lagi Mas Makasih Firman. Mbak Mae. Kita Makasih, Mas ketemu Aldo. lagi next week ya dengan pembahasan yang lebih seru lagi pastinya. Tentunya. Dan hari ini kayaknya kita harus menyudahi acara kita karena sudah jam 6 lebih malah ya. Sudah hampir jam 6. Hampir jam 6. Terima kasih untuk Detikers yang sudah setia nemenin kita dari jam 3:30 sampai detik ini dengan langit pedal pop yang saat ini menghiasi kita menutup acara ini. Terima kasih banyak juga Iklannya ada ya. untuk seluruh kru yang bertugas hari ini dan juga buat Detikers semua. Pokoknya besok jangan lupa tonton lagi Detik Sore dari jam 3:30 sampai jam 6. Ketemu lagi besok ya Detikers. Sampai jumpa. Bye. Hanya di Detik Sore. Itu dia. Gak cuma hore-hore. Cuma hore-hore.